Marduk. Karena ini terlalu sakral disebutlah Bel. Bel itu artinya itu sama kayak Adonai di dalam Ibrani. Jadi tuan atau pemilik begitu. Jadi ini adalah tradisi pada saat membaca. Nah, pada saat menerjemahkan nggak perlu seperti itu gitu. Ini kita nih menerjemahkan, ini ada kitab dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau di situ Yehova ya tulis saja Yehova di sini. Ya, misalnya nih, ini misalnya ada umat Kristen gitu yang mau mengikuti budaya Yahudi ya, Yehova dibaca Hashem itu silahkan aja. Itu adalah tradisi yang mereka ikuti gitu. Ya, tradisi membacanya tuh seperti itu ya silakan aja. Tapi pada saat proses penerjemahan itu nggak boleh seperti itu. Ya, nama adalah nama itu tidak boleh diganti gitu. Ya Budi di sini. Budi di bahasa Arab, Budi di bahasa Ibrani, bahasa Inggris, di bahasa Aramaik ya Budi gitu. Ya Aldo juga seperti itu, Zuma seperti itu, Handi juga seperti itu. Jadi nama sebaiknya itu tidak diterjemahkan. Ya menurut saya sepertinya itu karena ada di hukum ketiga ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mungkin itu karena nama yang kudus, jadi diganti dengan, kalau di Israel kan dengan Adonai ya atau Hashem. Mungkin kalau di Alkitab LAI itu jadi Tuhan. Itu. Sebenarnya di Bible itu nama. Kalau di Bible Saksi Yehova yang di Inggris di Amerika itu benar itu ya. Karena itu nggak ada Allahnya. Yang di Indonesia Iya, begitu ada di Indonesia ya, mereka terpengaruh juga sama LAI. Saya pernah berdiskusi ya sama teman Saksi Yehova. Itu udah benar gitu. Yehova ditulis gitu. Cuma dia juga nggak bisa membedakan gitu Allah sama Tuhan gitu. Jadi bilang Allah Yehova. Sebenarnya Tuhan Yehova. Gitu. Jadi sayang kalau Saksi Yehova ini di Indonesia jadi terpengaruh LAI. Ada Yehova tapi nggak tahu ada tulisan Allah nggak ya? Gangguan mic-nya Bobot, Ibu Putri. Jadi kalau ada frasa Tuhan Yesus itu artinya Tuhan yang bernama Yesus ya. Ada frasa Tuhan Yehova, Tuhan yang bernama Yehova. Begitu juga Tuhan Allah atau Tuhan Allah. Tuhan yang bernama Allah, Tuhan yang bernama Allah. Kalau Tuhan di Alkitab dunia baru itu Tuhan, bukan ini ya. Bukan kalau itu ke Yesus itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Tapi di ini juga ada Allah. Ada Allah juga kok di Alkitab ini. Terjemahan barunya SSY ya. Ada juga. Tapi itu yang Allah ini bukan nama kan. Yang namanya mestinya diganti. Itu mestinya diganti, jangan ada Allah gitu. Kalau Yesus ya Tuhan Yesus, terus ada di Yohanes 13 ayat 13 itu yang benar adalah Tuhan ya, Tuhan kami dan Rabi kami di Alkitab. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu ya, itu pada saat melihat Yesus itu tidak menyapa Yesus dengan Allah, tapi menyapanya dengan kata Mari atau Maran ya. Mar itu Tuhan, Mari itu adalah Tuanku, Maran itu adalah Tuhan kami. Ini ada di hamba Allah. Kalau hamba Allah masa harus diganti jadi hamba Yehuwa ya. Ini ada hamba Allah juga di sini. Kaum Musa hamba Allah gitu. Iya, itu kurang tepat. Yang betul ya hamba Tuhan atau hamba Yehova. Oke, Bu Putri sebentar gantian ya. Iya, silahkan. Romualdo, kalau penggunaan kata Allah itu di terjemahan LAI itu sebenarnya sumber kelirunya dari mana sih? Ada faktor kesengajaan
atau karena kelalaian saja atau ada misi tertentu, Romo? Silakan. Wah, kalau misi tertentu apa segala macam itu saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas gini sejarahnya ya. Waktu Belanda itu masuk ke Indonesia, dia bawa Bible bahasa Belanda, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tinggi. Nah, pada saat proses penerjemahan itu dibantu sama saudara-saudara Muslim. Makanya banyak istilah-istilah Arab yang masuk ke dalam situ, ke dalam terjemahan bahasa Melayu tinggi. Begitu masuk ke bahasa Melayu rendah, tetap aja itu dipakai. Jadi contohnya adalah Ka'bah, masjid, Betul. terus Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Kafir. Terus ada arsi ya. Karena ada kalau di ajaran Muslim kan Allah bertahta di arsi gitu kan. Nah, itu masuk semua gitu. Termasuk Allah, padahal ada kata Tuhan. Kalau di dalam Melayu tinggi itu Tuhan, Tuhan, tapi Melayu rendah pakai oe gitu. Oehan. T O U T-O-E-H-A-N gitu ya, kan. Jadi ada kata itu dan ada kata Allah juga. Nah, begitu si LAI ini mengambil tongkat estafet dari tim penerjemahan Belanda, banyak yang istilah-istilah yang tadi ya seperti masjid, Ka'bah itu diganti ya. Tapi Allahnya ini enggak gitu, masih dipertahankan. Nah, LAI itu berdiri 9 Februari 1954. Terus menerjemahkan TBLAI atau terjemahan baru LAI itu mulai dari 1974. 74, betul. Ya, ada yang bilang 1972 gitu ya. Ya silakanlah. Tapi tetap aja itu sebenarnya salah karena itu masih ada nama Allahnya ini gitu yang masih dipertahankan. Nah, KBBI muncul 1989, KBBI versi pertama, versi kedua kemudian berapa tahunnya kemudian. Nah, di situ akhirnya di situ muncul gitu. Allah itu udah jelas itu adalah nama. Jadi emang nggak bisa berdalih lagi nih sebenarnya gitu. Kalau ini harusnya emang dihapus, diganti gitu. Ada diganti dengan kata Tuhan, ada diganti dengan kata yang lain ya, yang pas sama konteks itu. Yang jelas Allah ini udah nggak bisa masuk lagi di sini gitu. Ya, jadi itu sejarahnya ya. Tapi itu sejarahnya. Tapi kalau kira-kira LAI menghilangkan kata Allah itu apa Bible LAI ini laku apa gimana? Ya banyak yang protes gitu. Makanya bayangkan aja kalau ini kan udah terjadi 1972 atau 74 ya. Jadi ini udah 4 generasi dari kakek saya, ayah saya sama anak. Ya ini memakai terjemahan atau TBLAI ini ya yang mengajarkan untuk menyembah Allah gitu. Begitu Allahnya itu diganti, nah mereka akan kebingungan gitu. Berbeda kalau misalnya ini nama salah satu kata di dalam bahasa Ibrani yang nggak terlalu penting gitu, nama kota lah mungkin atau nama apa kek gitu kan. Ya. Tapi ini adalah sesembahan gitu ya. Jadi kata yang terkait sama sesembahan. Nah, ini yang menyebabkan emang agak sulit gitu LAI untuk mengganti tradisi ini. Kalau dia ganti ya, itu kan sempat dituntut kan sama ada salah seorang pendeta itu yang menuntut LAI ke meja hijau karena nama ini. Gitu. Cuma sayangnya di dalam pengadilan itu tuntutannya dibatalkan oleh hakim. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ini. Jadi tetap aja LAI itu berhak untuk memproduksi Alkitab terjemahan mereka dengan memuat nama ini gitu. Nah, makanya ini karena udah generasi ke generasi ya, turun temurun seperti ini agak susah mereka untuk menghilangkannya ya. Ada gangguan signal dari terus mereka berdalih logika. Ya. Ini udah cacat logika kalau menurut saya. Nah, sayangnya memang kalau kesalahan dilakukan rame-rame, nah
ya kan, itu terasa seperti kebenaran, seperti nggak salah, gitu ya. Saya jadi ingat waktu SD gitu, SMP, kalau salah rame-rame kan, seneng ya. Tapi kalau salah sendirian, nah baru ketahuan gitu kan, oh ya saya harus memperbaiki diri karena emang yang lainnya bener, saya sendiri yang beda gitu. Tapi ini masalahnya ya, kalau saya bicara ini saya minoritas, padahal ini sesuai dengan data, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tata bahasa sesuai dengan kamus, ya didukung sama kamus bahasa Arab, bahasa Inggris juga gitu. Cuma ini minoritas saya, nah makanya mereka yang mayoritas merasa bener gitu kan, salahnya rame-rame. Ya, ya itu tadi, kalau seandainya kata Allah dihilangkan ya itu mungkin banyak yang kaget. Faktor ini kali yang membuat LAI agak sulit menghilangkan kata itu gitu loh. Tapi kalau kata ini terus menerus ada, nah ini membuat menjadi dilema juga karena kami Muslim tentu akan protes, tentu akan kami luruskan karena kata Allah di Bible itu bukan pada tempatnya Romo gitu loh, disalahgunakan. Menurut Romo bagaimana? Iya, memang disalahgunakan, terutama kesalahan yang sangat fatal adalah dengan membuat kosakata baru ya, yaitu Allah hanya itu kecil, jadi kecil semua, dan itu diartikan menjadi berhala. Ini kan ya kurang ajar namanya gitu ya. Ini nama Tuhan yang memang dimuliakan oleh umat Muslim, tapi diganti gitu ya, menjadi berhala gitu. Ini ya bertolak belakang gitu ya. Kalau diganti jadi nama malaikat, diganti jadi nama kota, itu saya pikir itu juga merupakan kesalahan, cuma nggak terlalu kurang ajar. Tapi kalau diganti menjadi berhala, ya ini sebenarnya kurang ajar gitu. Sama aja kayak nama ayah kita ya, diganti jadi anjing gitu, diganti jadi apa gitu. Itu kan Ya, betul. suatu hal yang sebenarnya kalau kita kasih masukan gitu, harusnya mereka langsung koreksi, langsung di media harusnya minta maaf gitu. Karena memang ini adalah kosakata baru gitu buat mereka. Ya, di mana nggak ada di dalam kosakata kita. Ini nggak ada di kamus gitu, nggak ada penerjemah yang lain, kan banyak penerjemah di Indonesia nih. Ini nggak pernah ada gitu. Yang membuat hal seperti ini memalukan sekali ya. Dan bagi saya itu, saya nggak habis pikir gitu, kenapa Terutama itu loh mereka. Romo yang paling tidak masuk akal itu Romo yang ada ini dulu deh dari Yohanes 1 dan seterusnya itu loh. Itu ada kata Allah di situ benar-benar bukan pada tempatnya di situ Romo. Bagaimana pendapat? Iya. Jadi kan ada Allah harus besar semua. Ya, mereka buat definisinya. Lalu ada Allah yang biasa, hanya doang biasa. Mereka buat definisinya sendiri. Lalu ada Allah huruf kecil semua. Mereka buat definisinya sendiri. Itu aja sudah melanggar tata bahasa. Gitu. Jadi ini si Pak Anwarkin sendiri udah ngaku sebenarnya gitu. Kalau terjemahannya ini tidak sesuai sama PUEBI. Jadi kan kita nih punya aturan gitu di dalam tata bahasa ini ya. Jadi kalau misalnya rumah semua huruf besar, RUMAH huruf besar, atau rumah huruf kecil semua, atau R-nya doang yang besar, itu tidak mengubah makna. Betul. Ya, gedung, awan, toko, uang, tempat tidur, mobil, semuanya tuh kalau diganti-ganti kapital atau huruf kecil itu tidak mengubah makna. Cuma sama LAI mereka membuat aturan sendiri gitu. Ya, ini yang sebenarnya ya nggak etis, dan kalau ini jemaatnya umat Kristen itu sadar, mereka harusnya tuh mengkritisi LAI ini untuk memperbaiki diri. Supaya Cuma punya karena jati mereka diri. nggak sadar ya, mereka sendiri nggak baca aturan, akhirnya mereka menganggap wah LAI ini kan udah super duper lah, penerjemah hebat gitu. Nah, mereka mengaku
tidak menyadari gitu kalau mereka ini menjadi korban. Ya, ya, ya. Oke, baik, Romo Aldo. Satu lagi sebelum ke yang lain. Kalau sekiranya Yohanes 1 nomor 1 sampai terakhir itu diterjemahkan sesuai dengan original teksnya menjadi apa itu? Kira-kira Yohanes 1 ayat 1 jadinya Tuhan, ya. pada mulanya Ya, pada mulanya adalah Milta. uh, Ya, Milta itu dalam bahasa Aramaik, artinya kalau di dalam bahasa Indonesia itu banyak ya. uh, Kalau saya menerjemahkan itu Miltanya saya buat miring aja. uh, Pada mulanya adalah Milta. Milta bersama-sama dengan Tuhan. Milta itu adalah Tuhan. itu lebih Itu jujur. yang Iya, mandiri namanya tuh. itu yang pas gitu. Hanya ya itu tadi gitu. Agak susah ya kalau LAI ini didukung sama jutaan umat Kristen yang fanatik ya, udah terlanjur Happy. menyembah Allah ini dari kecil, akhirnya susah kalau dikasih tahu nih. Ya, mereka akan coba membantah. Ya, baik. Saya coba minta pendapat ke Bang Juma yang sering diskusi orang-orang yang bertahan mempergunakan kata Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Bisa mendengarkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada respon Bang Juma, silakan. Iya. Jadi kalau saya pribadi menyikapi sebenarnya kata Allah itu bisa saja digunakan di dalam kitab-kitab yang kemudian menceritakan tentang hal tauhid. Boleh, asalkan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Contoh misalnya adanya pernyataan-pernyataan di dalam kitabnya teman Kristen, tiada Allah selain Tuhan. Itu harusnya dibalik. Tiada Tuhan selain Allah. Itu baru benar. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan terhadap lembaga kitab Indonesia, kalaupun mereka harus mempertahankan kata Allah dengan berbagai macam alasan, karena salah satu alasan mereka itu adalah Allah itu adalah bahasa Arab atau kata Arab yang sepadan dengan kata-kata Ibrani, Elohim, Eloah. Itu salah satu alasan mereka. Sehingga banyak yang beralasan bahwasanya Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah menggunakan kata Allah. Baik itu di dalam ibadah mereka, doa-doa mereka, dan juga dalam teolog-teolog Kristen Arab sudah memakai kata Allah. Baik tulisan-tulisan yang menurut lain mereka temukan, tulisan-tulisan kuno tentang Kristen pra-Islam, mereka sudah menggunakan kata Allah. Cuman menurut hemat saya, kalau memang mereka menggunakan kata Allah, ya harusnya merujuk kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Abraham, Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus. Jangan kemudian kata Allah itu disandingkan dengan kata Tuhan. Contoh misalnya kesalahan yang sering terjadi di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah Israel, dan seterusnya. Yang harusnya ilahku, atau ilahmu, atau ilah Israel, atau Eloh Israel. Nah ini saya rasa kalau menurut saya, kalau ditempatkan pada tempat yang semestinya, ya kita tidak perlu menuai protes, karena kan Tuhan itu menurut pandangan Islam memang namanya itu adalah Allah. Kenapa umat Islam itu kemudian mengajukan protes terhadap penggunaan kata Allah dalam kitabnya teman Kristen? Karena ditempatkan pada bukan tempat yang seharusnya. Bukan yang tempat seharusnya. Contoh misalnya kita lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah ini udah benar ini. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Artinya sang ilah berfirman kepada Musa. Sang Tuhan berfirman kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, kebalik. Harusnya Allah
Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku selama-lamanya. Tapi yang kita lihat di dalam lembaga kitab Indonesia, mereka menuliskan, beginilah kau katakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Kebalik. Makanya kita umat Islam itu protes. Ya, kita protes karena pertama, jika kita melihat daripada berfirmanlah Allah kepada Musa, itu saya katakan sah-sah saja. Karena itu adalah diri daripada esensi yang mengutus para nabi menurut pandangan umat Islam. Nah, yang protes kan umat Islam nih. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Allah kepada Musa, itu sah-sah saja. Karena pada diri Yod-He-Vav-He Adonai, itu memang kami imani, umat Islam beriman bahwa Tuhan yang mengutus para nabi, Musa, Daud, Salomo, Abraham, terus siapa lagi? Yesus, itu adalah Allah, itu yang kita imani. Tapi kalau dikatakan Allah nenek moyangmu, ya, ini yang harus diluruskan. Harusnya Tuhan nenek moyangmu, sembahan nenek moyangmu. Karena Allah itu menurut Islam itu nama. Sama seperti Suma nenek moyangmu, harusnya eyang, si Suma ini eyang moyangmu atau eyang daripada buyutmu. Nah, merujuk kepada nama, jangan dibalik. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam bahasa Arab, ilaha abaikum, ilaha Ibrahim, ilaha Ishak, wa ilaha Yakub. Ilah itu artinya kan Tuhan. Tuhan nenek moyangmu. Ilah Abraham berarti Tuhannya Abraham. Ilahnya sembahannya Ishak. Ilah Yakub. Tapi kalau misalnya dibalik Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, itu tidak kena kepada kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang saya maksud ini adalah sumber daripada kata Allah dan kata ilah itu sendiri. Tidak ada itu dikatakan Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, wa Allahu Ishak, itu tidak bisa. Lucu. Umat Islam itu protes karena tidak ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya dikatakan sembahan nenek moyangmu, sembahan Abraham, sembahan Ishak, sembahan Yakub, itulah Allah Tuhanmu, itu baru benar menurut kaidah Islam. Sehingga Kristen Indonesia dan juga Islam yang ada di Indonesia tidak melahirkan sebuah polemik yang kemudian menyeret kita kepada protes terhadap penggunaan kata Allah. Tapi kalau digunakan pada tempatnya nggak apa-apa, karena kenapa? Umat Islam juga menyadari kok bahwa dasar pijakan lahirnya Kristen itu berasal dari Yahudi, ya, berasal dari para ahli kitab yang kemudian ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, itu. Jadi kalau mau dirubah secara frontal, nama Allah itu harus digunakan, mereka tidak mau menghilangkan, silakan digunakan, tapi pada tempat yang seharusnya, sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Sekira begitu Bang Handi dan sahabat yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Jama. Komentar Romualdo silakan. Kemute Romo, kemute. Romualdo kemute. Ya. Iya. Ya, patokan di dalam menerjemahkan sebenarnya bukan berdasarkan ajaran A, ajaran B, agama A, agama B. Tapi kalau dalam menerjemahkan, yang harus ditaati oleh penerjemah adalah aturan tata bahasa. Bahasa di mana dia menerjemahkan. Kalau dia misalnya menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka yang jadi patokan adalah KBBI dan PWBI. Gitu. Kan dokumen bahasa Arab kan bukan Quran, bukan hadis saja kan. Itu dokumen, misalnya dokumen jurnal gitu kan, dokumen dagang gitu. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, silakan aja. Tapi ya pakai aturan yang ada. Ya, begitu juga bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Mau itu dokumen agama maupun itu dokumen non agama, kita lihat gitu aturannya, jangan membuat aturan sendiri. Nah itu yang beda gitu, karena bahasa Indonesia ini cuma satu, nggak ada bahasa Indonesia versi LAI, itu nggak ada ya. Jadi
teman-teman LAI kalau nonton ini ya, dengerin ini, sadar diri aja gitu. Kalau kalian ini nggak punya hak untuk membuat bahasa Indonesia tandingan. Ya, sebagai warga negara, masyarakat Indonesia, generasi Indonesia nih, kita tuh harus menghormati founding fathers, ya, para pendiri bangsa ini yang telah bersepakat bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi kita harus lestarikan itu. Nah, bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia yang mana gitu? Ya, bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan sama pemerintah, aturannya itu ada, tata bahasanya itu ada, namanya PUEBI. Ya, definisinya mengacu kepada KBBI versi kelima. Udah, sederhana itu aja. Mau menerjemahkan berapa halaman kayak ribuan halaman kayak udah patokannya itu. Nggak akan salah kalau berpatokan pada aturan. Ke-mute ya. Ke-mute Romo. Iya. Ya, memang udah selesai. Oke, udah selesai. Ditanggapi. Baik. Yang ini di Alkitabnya SSY udah pakai nama kan ya ini, tapi Yehuwa berkata pada saat itu, aku akan menjadi Allah bagi semua keluarga Israel. Nah, itu dia. Harusnya aku akan menjadi Tuhan. Itu yang benar. Ini Allah juga pakai. Jadi Allah itu di atas sesembahan kayaknya. Iya. Ya. Ini udah pakai nama Alkitab SSY. Yehuwa berkata pada saat itu, aku akan menjadi Allah bagi semua keluarga Israel. Jadi dia harus diganti pakai apa? Jadi Tuhan. Aku akan jadi Tuhan. Iya. Ibu ya, mesti hati-hati ya. Ini saya beberapa kali ya berdiskusi sama saudara saksi Yehova. Ini sama gitu, seperti Kristen pada umumnya. Ya, mereka juga menyembah Allah juga jadinya gitu. Padahal di dalam kitab suci aslinya, mau yang Ibrani, Aramaik, Yunani itu tidak eksis nama ini. Yang ada itu ya Yehova, ya. Itu ada. Jadi kalau saya saranin ke teman-teman saksi Yehova, kalau ngajak saya, mereka kan ngajakin saya kan untuk pindah ke saksi Yehova. Jangan saksi Yehova versi Indonesia. Ya, saksi Yehova versinya Charles Russell yang di Amerika gitu, yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu lebih pas gitu. Kalau mau menginjili saya gitu, mau saya ini jadi bagian saksi Yehova, jemaat saksi Yehova, ya ajarin saya ajaran saksi Yehova yang aslinya gitu. Jangan yang udah dikotak-atik di sini. Nah, begitu juga ya sama teman-teman Katolik ya. Katolik itu asalnya tuh dari Roma, dari Vatikan sana. Begitu juga Protestan, asalnya dari Jerman ya. Saksi Yehova, Mesianik, Gereja Baptis, apa segala macam itu dari luar, kalau nggak dari Eropa, dari US. Dan begitu masuk ke Indonesia udah berubah itu jadinya. Aslinya tuh mereka nggak pernah ngajarin untuk menyembah Allah, tuh nggak pernah. Oke, saya potong Romo gini. Saya potong biar Ibu Putri sebentar ya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi LAI ini tuh Romo? Maka ada sering webinar sama mereka. Sebenarnya apa yang mempengaruhi kenapa harus dari turun temurun kata Allah masih dipergunakan bukan pada tempatnya? Kira-kira apa penyebabnya? Karena mereka ini sudah menjadi penerjemah tunggal selama bertahun-tahun. Itu jadi nggak ada R&D. Sama kayak gini Kahandi ya. Di Indonesia cuma Kahandi sendiri yang punya pabrik mobil. Oh. Ya. Jadi ngeluarin mobil kotak gitu. Pemerintah pakai, ya, masyarakat umum pakai, ya, layanan publik pakai, mau nggak mau pakai gitu. Kira-kira perlu R&D nggak? Iya, betul. Dibuat lebih bagus lagi, apa segala, nggak perlu karena ini udah dibeli gitu. Yang begini aja dibeli. Ya, nggak ada pilihan yang lain soalnya.
nggak ada istilahnya. Kalau begitu anti kritik dong kalau begitu. Anti kritik. Dulu ya, ini kan berdiri 1954 ya kan. Nah, terjemahan yang lain itu baru belakangan ini gitu. Misalnya Yayasan Lentera Bangsa. Itu Pak baru tahun 2000 berapa ya? 2000-an ya. 2010 mungkin ya. Itu baru muncul gitu. Lalu ada terjemahan yang lain ya, bahasa Indonesia. Jadi selama bertahun-tahun dulu ya itu nggak ada pesaing. Jadi buat apa merubah, orang semuanya juga ngikutin, semuanya nggak apa namanya istilahnya nggak kritis gitu ya, nggak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, udah terima aja gitu kan, udah mau diapain. Oke, thank you Romualdo. Di sini juga ada Dr. Adi nih, mungkin bisa membuat statement menunggu rilis LAI, apakah masih ada istilah Islam di sana yang disalahgunakan terjemahannya oleh LAI. Ke Bang Juma dulu baru ke Dr. Adi. Silakan Bang Juma. Bang Juma, ya. Oke, makasih Bang Hadi. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya kalau misalnya merujuk kepada pencipta langit dan bumi, bukan dari sisi bahasa saja ya. Sekali lagi saya katakan itu terjemahan kata Allah, penggunaan kata Allah itu sudah tidak keliru apabila ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Karena yang harus diketahui bahwa di dalam Islam kata Allah, sekali lagi saya katakan, kata Allah itu bermakna Sang Tuhan, Sang Ilahi, Sang Pencipta langit dan bumi. Iya. Sang Maha Besar, Sang Maha Kuasa, itulah Allah. Dan ini hanya merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He atau Yehova itu sendiri. Nah, itu yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab maupun di Israel itu sendiri. Bahkan orang Kristen yang ada di sana pun percaya itu sampai sekarang. Ya. Orang-orang Kristen di luar daripada Indonesia yang ada di Timur Tengah, mereka merujuk Yod-Heh-Vav-He itu dengan Allah, tapi mereka tidak mengatakan bahwasanya ilah sama dengan Allah dalam arti kata penyebutan. Ilah ya ilah, Allah ya Allah. Mereka ketika menerjemahkan bahasa Ibrani Yod-Heh-Vav-He atau Yehova ke dalam bahasa Arab, mereka menggantikannya dengan lafaz Allah. Nah, yang keliru kemudian ketika kitabnya mereka itu masuk ke Indonesia. Seperti yang saya gambarkan tadi. Bahwasanya yang harusnya ilah menjadi Allah. Yang harusnya Allah menjadi ilah. Kebalik-balik. Tiada Allah selain Tuhan. Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, wa Allahu Isa. Itu tidak ditemukan dalam literasi manapun dalam bahasa Arab maupun dalam kitab-kitab umat Islam. Mau itu kitab pelajaran disiplin ilmu tertentu, ya, atau Al-Quran itu sendiri itu nggak ada. Karena ilah di dalam bahasa Arab itu semakna dan sepadan dengan bahasa Sem, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan seterusnya. Elaha, Elah, Eloha, Elohi. Tapi kalau dikatakan Allah disama-samakan kemudian dengan ilah atau Elohim, itu kelirunya di situ. Kelirunya di sana. Karena kenapa? Kalau dikatakan bahwa Yehova sama dengan Allah, itu masih sepadan. Karena kenapa? Orang Yahudi ketika Yehova atau Hasem atau Adonai itu merujuk kepada Sang Tuhan. Nah, di dalam bahasa kita, bahasa Islam, bahasa Arab, bahasa Quran, Sang Tuhan itu Allah. Sekali lagi saya katakan, kekeliruan ini kemudian ketika lembaga kitabnya teman Kristen itu menerjemahkan tidak sesuai pada tempatnya. Nah, coba kita lihat bagaimana rabi-rabi Yahudi ketika mereka menerjemahkan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ke dalam bahasa Arab. Apakah mereka membawa kata Yehova? Tidak. Mereka menggantikan kata Yod-Heh-Vav-He yang mereka sebut Hashem itu dengan sebutan Allah. Tuhan. Itu tidak ada kemudian orang-orang
rabi-rabi yang kemudian ngajar menggunakan literasi bahasa Arab dalam perspektif kitabnya mereka, ketika sampai kepada harusnya kata Allah, mereka rubah menjadi Hashem. Tidak. Tetap saja dia mengatakan Allah. Nah, jadi kekeliruan itu di sini, di negara kita ini yang keliru. Dan itu fatalnya karena diimani secara serampangan oleh teman-teman Kristen lapis bawah. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya ya Allah mereka itu beda dengan Allah kita. Kalau Allah kita adalah huruf kecil, Allah dia adalah huruf besar. Padahal kalau kita tahu bahasa Ibrani tidak kenal istilah-istilah huruf kecil, huruf besar. Nah, kalaupun misalnya harus diluruskan, maka tolong Lembaga Kitab Indonesia kembalikan bahasanya dulu ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, habis itu diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa Indonesia kembali. Supaya Yehova ketika di Indonesia kan, ya benar-benar menjadi Yehova yang sesuai. Ya, kalau misalnya dikatakan kurios, katakan dengan bahasa Indonesia yang benar, jangan dibalik-balik sehingga tidak membingungkan umat. Nah, sehingga yang di bawah ini, akar bawah ini cakar-cakaran. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang harusnya Tuhan Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Tuhan nenek moyangmu, bukan dikatakan Allah nenek moyangmu. Itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada kaidah, ini penistaan sebenarnya. Dan saya rasa orang selevel Romo Aldo ini pasti tahu, ini penistaan. Karena itu adalah nama yang tidak mungkin kemudian bisa dirubah dengan penambahan-penambahan kata. Layaknya pesan ilahi di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Begitu juga dengan kami umat Islam. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Kami harus menyebut nama Tuhan kami yang kami tinggikan dengan setinggi-tingginya, dengan sebutan-sebutan yang mulia. Tapi kalau dengan kayak begini kan penistaan. Tiada Allah selain Tuhan. Ya, saya kira begitu Bang Handi. Hal seperti ini memang sering harus didialogkan supaya sampai kepada Lembaga Kitab Indonesia. Kalau masih mau menggunakan kata Allah, dudukkanlah pada tempat yang sebenarnya. Dan memang saya sering menggaungkan kok, orang Kristen tidak salah ketika dia menggunakan kata Allah, selama yang dia rujuk ke sana adalah Sang Tuhan, Sang Pencipta. Kalau memang mereka ingin ke Arab-Araban sedikit atau ingin ke Islam-Islaman sedikit, gunakan kata Allah pada tempat yang sesungguhnya. Begitupun dengan kata kafir, kata syafaat, kata mujizat. Gunakan pada porsi yang sebenarnya, yang seharusnya. Jangan bukan pada tempatnya digunakan. Layaknya kita umat Islam misalnya, ada terjemahan Al-Quran yang kemudian memakai kata pendeta. Kata pendeta ini adalah bahasa yang sangat disakralkan di Kristen. Kita gunakan untuk menerjemahkan kepada maling ayam. Misalnya. Kemudian ada yang ketangkap seorang maling ayam. Maling ayamnya itu dimasukkan situ kata pendeta. Ini kan artinya menghujat, menista. Nah, sama seperti ini. Sama seperti ini. Jadi adalah langkah yang paling baik kalau misalnya ada di antara tokoh dari teman-teman Kristen seperti Romo Aldo ini yang menyampaikan ke Lembaga Kitab Indonesia ya supaya kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Karena kenapa? Dari mana agama kita berasal? Mari kita gunakan bahasa kita dengan percaya diri itu. Tampil sesuai dengan kebenaran yang kita punya. Kalau kita cinta kebenaran yang dibawa oleh agama kita, maka harus cinta kepada original teks kitab itu. Kalau cinta dan yakin bahwa itulah kebenaran yang mutlak dan hakiki, harus pelajari asli daripada bahasa kitab sucinya. Sejak anak itu lahir, sejak anak itu bisa berkata-kata, tanamkan kecintaan terhadap kitab bahasa aslinya supaya ajaran murni itu tetap terjaga, bahwa ini loh yang diajarkan dari awal, ini loh yang diajarkan oleh. Tapi kalau cuma terjemahan, kita sudah tahu 10 tahun rasa sebuah bahasa itu bisa berubah. Begitupun tatanan yang ada dalam satu kalimat bisa berubah makna, bisa berubah rasa, dan pemahaman serta respon terhadap kata itu bisa berubah sesuai dengan zaman dan perkembangan waktu. Ya karena itulah
mungkin belum terlambat, ya, mungkin belum terlambat. Lakukan satu revolusi, ya, lakukan satu perbaikan, kembalikan original teks kitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, lalu kemudian lakukan seminar-seminar. Ini loh original teks kitab kita. Ajarkan dari dini anak-anak supaya mereka bisa bahasa Ibrani, mereka bisa bahasa Yunani, agar mereka itu tidak simpang siur. Mana kata Allah, mana kata Nabi, mana kata Rasul, mana kata Alkitab, supaya Islam Kristen itu seragamnya benar-benar nampak. Oh, ini Kristen, oh ini Islam. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita nggak bisa. Dalam satu komunitas, terkadang kita susah untuk membedakan ini Islam, ini Kristen. Dia mencampur adukan kata-kata yang sangat prinsip dalam kitab sucinya dengan kata-kata yang ada dalam kitab sucinya agama lain. Sehingga entah siapa yang salah dan siapa yang memulai, ya terkadang saya sendiri mengalami. Terkadang saya dilarang menggunakan kata yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Ya saya juga begitu. Pak, boleh Anda menggunakan kata-kata itu. Nah, setelah dicari akarnya, ternyata yang berhak itu adalah umat Islam. Semalam atau 2 malam yang lalu, saya dibentak karena saya menggunakan kata kafir. Padahal kata kafir itu adalah kata yang sangat baik, kata yang sangat sopan terhadap non-muslim. Kalau muslim kan selamat, non-muslim tidak selamat. Nah, kita hanya mengatakan, kalian itu orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Tidak ada masalah di situ. Giliran saya tanya, Anda memanggil orang di luar agama Anda dengan sebutan apa? Domba. Dia bilang kambing. Dia bilang kambing, Bang. Gimana perasaan Anda kalau Anda berjalan dipanggil kambing? Kan gak enak. Tapi kalau kami memanggil Anda, wahai orang-orang yang menutup diri dari Islam, seruan yang indah itu. Ya. Itulah saya kira hal-hal yang sepele, tapi dampaknya luar biasa kalau disikapi dengan serius. Demikian Bang Handi. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Joma. Edukasinya mantap banget. Sebelum ke Romo Ado, Dokter Adi ada yang mau disampaikan? Topiknya jangan melebar, Dok. Silakan. Oke, jadi saya baru diskusi tadi ada yang menggugat LAI dan sebelum putus gugatan itu sudah banyak cerita-cerita di grup WA. Dan saya mau ceritakan di Malaysia dulu pernah orang Islam menggugat bahwa yang berhak menyebut nama Allah di kitab suci hanya orang Islam. 4 tahun itu berlaku keputusan pengadilan di Malaysia. 4 tahun kemudian kalau nggak salah orang Katolik menggugat balik. Orang Katolik juga berhak menyebut Allah bagi sembahannya. Jadi karena ini lagi proses persidangan, tadi saya belum dengar Romo Aldo apa penjelasannya. Ya saya menunggu keputusan finalnya saja. Apapun keputusan atau gugatan orang tertentu kepada LAI, ya setelah putus, ya kita dengar, kita bahas, baru setelah ada keputusan ketetapan hukum, nah baru kita bisa simak, kita diskusikan bersama. Karena saya bukan ahli di sana, cuma saya terlanjur mengetahui informasi-informasi di dalam dan di luar negeri. Cuma tentang terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa asli ke bahasa yang ada di seluruh dunia. Cuma saya ada mengutip surat dari Roma berapa itu? Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Jadi kata Allah ini kan mau digugat ini. Jadi adakah Tuhan hanya Tuhannya Yahudi saja? Bukan. Bukankah ia juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain? Benar, ia juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain. Di 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab segala sembahan bangsa-bangsa adalah berhala. Artinya di luar sembahan orang Yahudi adalah berhala. Sama seperti kami bangsa Batak. Bangsa Batak itu sebelum kekristenan datang menyembah berhala. Itu mulai jadi Nabulon yang disembah orang Batak itu. Tetapi setelah Nomensen datang, penyembahan kemuliaan Nabi Nabulon itu diganti kepada Debata. Jadi itulah secara singkat bahwa semua suku bangsa itu memiliki sembahan. Jadi sembahan yang benar hanya bisa dikenal jika sembahan yang benar itu memperkenalkan dirinya sendiri.
Kalau dia yang benar itu tidak memperkenalkan dirinya sendiri, kita tidak bisa mengenalnya, siapa dia sebenarnya. Kalau di Bible jelas, sembahan yang benar memperkenalkan diri kepada Musa dalam rupa semak duri yang tidak terbakar, dalam memperkenalkan diri kepada Abraham dalam sosok 3 manusia. Berteologis dulu Dr. Adi, jangan terlalu teologis ke dalam dulu. Maksud saya, kan sembahan itu memperkenalkan diri kepada manusia. Kepada Musa memperkenalkan diri, menyatakan dirinya dialah dia. Jadi kepada Yohanes di Pulau Patmos, bertanduk 7, bermata 7. Itu yang dilihat. Itu. Jadi itu maksud saya. Ini bukan teologis, tapi yang disembah itu menyatakan diri kepada Musa, berbeda kepada Yakub. Kalau Yakub kan bergulat, ya kan? Berbeda kepada Abraham, berbeda kepada apa itu. Itu yang tertulis di kitab suci. Artinya kalau kita mau mencari siapa yang benar itu dengan kekuatan akal nalar kita sendiri tidak akan dapat. Jadi setiap kitab suci ada yang disembah. Demikian. Oke, begini Dokter Adi, ini kajian akademik, akar kata di original text gitu ya. Ya, kalau untuk ini saya tambahin dikit sebelum ke Romualdo sama Manyuma. Kalau di Malaysia itu Pak, itu sudah pertama di pengadilan pertama itu tidak boleh sama sekali. Terus di pengadilan tingkat 2 itu boleh tapi di intern gereja saja. Tapi kalau di luar sepertinya nggak boleh. Kalau untuk di Indonesia 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu itu digugat oleh sesama Kristen juga. Ya tak tahu keputusannya LAI memang agak bebal juga gitu loh. Karena tidak ada yang bisa mengkoreksi tajam gitu loh. Karena dia penafsir tunggal di Indonesia. Kalau kami Muslim disuruh menggugat Pak, ya sebaiknya kelarin dulu sendiri deh. Kelarin dulu karena ada yang setuju, ada yang enggak. Kelarin dulu intern. Kenapa sih tidak mau kompak dulu? Ada yang setuju, ada yang enggak penggunaan kata Allah itu gitu loh. Itu sih menurut saya ya bijak saja. Semoga kedepannya bahwa kata Allah ini ya dipergunakanlah sebagaimana mestinya. Gitu. Romualdo ada tanggapan sebelum ke Banyuma secara akademik lah. Silakan Romo. Saya ingin jelaskan sedikit, tapi pengetahuan saya tentang kasus LAI yang dimeja hijaukan sama seorang rohaniawan Kristen itu juga nggak banyak sebenarnya. Saya tahu pada saat itu dari Pak Yakub Sulistyo. Pak Yakub Sulistyo ini diundang ke dalam sidang tersebut sebagai narasumber saksi ahli. Enggak, Pak Yakub Sulistyo ya. Iskandar Bu Handi. Ya, betul. Itu dari pakar Ibrani dari yang mendukung penggugat ya. Yang mendukung penggugat. Jadi memang ini mesti dibedain gitu. Kalau kita bicara tentang naskah, isi naskah ya, itu memang nggak ada, Allah itu nggak ada. Yang ada adalah Yod-He Wav-He. Nah dia emang jelaskan itu dari sisi perspektif bahasa Ibrani. Itu diundang sama hakim di situ. Hanya keputusannya ya, keputusannya itu membatalkan ya, penggugat. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi dibiarkan aja nih. Gitu. Ngambang ya, ngambang. Ya ngambang. Jadi balik lagi gitu. Jadi menurut teman-teman penggugat ya, wah ini ada udang di balik bakwan ini gitu kan. Mana ada keputusan kayak begini, kita udah gugat kok gitu kan, kalau gugatannya dibatalkan gitu. Ya apalagi yang kurang gitu kan. Nah jadi udahlah kita udah nggak perlu lagi ke meja hijau kan, nggak perlu lagi tuntut ya. Kalau mau kita berdiskusi gitu kan. Seperti ini forum terbuka, ada pakar bahasa Indonesia ya. Ada tim penyusun KBBI diundang di sini ya. Dari orang Depdikbud itu diundang ke sini untuk share gitu. Karena LAI ini udah ngaku sebenarnya ya, kepala
tim penerjemahnya udah ngaku ya, April 2021 itu di hadapan banyak umat Kristen ya, dan saya juga di situ yang bertanya juga, emang udah ngaku Pak Anwar Chen kalau terjemahannya ini tidak sesuai KBBI, tidak sesuai PUEBI. Jadi ini mereka bikin aturan sendiri, bikin definisinya sendiri. Kesimpulan ya, dia akan revisi. Jadi webinar itu ya, judulnya seberapa akuratkah terjemahan LAI. Nah di situ dia udah kasih tahu ini tidak akurat. Jadi memang kita tunggu aja ya, hasil revisinya itu seperti apa sih gitu. Apakah masih ya mengajarkan umat Kristen di Indonesia itu untuk menyembah Allah atau tidak, kita lihat nanti gitu. Hasil terjemahan, hasil revisinya gitu. Kalau emang ini masih, ya kita kritisi lagi. Dan kalau ada teman-teman Muslim yang mau memeja hijaukan, nah silakan deh gitu. Karena kalau yang ini, yang Kristen ini, hakimnya itu juga Kristen tuh pada saat itu. Jadi istilahnya hakimnya tuh nggak mau saklek gitu. Aturannya mana sih gitu. Jadi nggak pakai itu. Jadi udah prinsipnya damai gitu. Udah damai. Kalian jangan bertengkar, udah. Ya, kembali lagi. Ibu Putri sebentar Ibu Putri, lanjut Romo dulu. Sebentar. Ya. Jadi nggak tegas gitu sikap si hakim pada saat itu. Nggak boleh kayak begini, damai-damai. Yang salah dikoreksi. Itu yang benar. Ya, salah itu berdasarkan apa? Aturan dong, aturan tata bahasa. Nggak boleh gitu. Kita nih pemerintah ini udah buat aturan ya. Tadinya nih aturannya itu namanya ejaan Republika, lalu diganti ya ejaan yang disempurnakan. Itu sejak 1972 sampai 2016. Lalu diganti lagi jadi PUEBI. Nah, teman-teman Kristen nih yang belain LAI nih, kalau saya tanya, ngerti nggak sih aturan ini? Nggak ada yang ngerti. Saya tanya ini, singkatan apa sih PUEBI? Singkatan apa sih KBBI itu? Ada sekarang nih versi keberapa sih KBBI? Itu nggak ada yang tahu. Apalagi kalau saya tanya isinya. Tahu isinya apa? Nggak tahu gitu. Sama aja lu punya motor ya, nggak pakai SIM, lu nyebrang naik motor itu sembarangan gitu karena nggak tahu rambu-rambunya, nggak tahu aturan. Mana bisa kayak gitu. Ini negara hukum. Jadi kita mesti taati aturan yang ada, termasuk aturan menerjemahkan gitu. Oke. Baik, sebelum ke Bang Jomo ada tanggapan yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saudara rekan-rekan nih saya harus undur diri ya. Terima kasih atas ini undangannya. Mungkin lain waktu saya akan masuk lagi. Sedikit Romo. Sedikit. Menurut saya yang harus dirubah itu. Sebentar Bu Putri. Sebentar, habis ini Bu Putri. Sebentar ya. Ya silakan Dokter Sema dulu. Ya, tadi saya sempat lihat bahwa bentuk revisinya itu sudah jadi. Bahkan Anwar Chen selaku ketua LAI itu sudah menyatakan di sampingnya 2023 umat Kristiani akan ada Bible baru. Saya lihat judulnya Holy Bible, The Holy Bible. Jadi itu sudah jadi Bung Handi. Jadi sudah jadi itu, tinggal launchingnya 2023. Saya lihat tadi Anwar Chen, kemudian Holy Bible di samping. Saya tidak tahu apakah yang sudah jadi ini sudah seperti yang kita harapkan atau masih tetap menggunakan seperti yang Dr. Adi tulis di chat, huruf A kecil, semua kecil, Allah Allah.
Di dalam kaidah bahasa Indonesia itu tidak ada yang begitu-begitu, Dok. Kecuali yang tidak pernah tamat SD. Namanya nama itu huruf besar. Kalau menulis kata Allah dengan huruf kecil begitu, itu tidak lulus SD itu. Tidak boleh begitu caranya. Itu penghinaan sebenarnya. Kalau yang Allah itu ditulis dengan huruf kecil. Makanya ya sebenarnya ini ranah iman sesungguhnya, tetapi ya. Nah, mari kita tunggu. Sesungguhnya Romo Aldo atau ada bocoran. Yang pasti tadi saya lihat bahwa Anwar Cheng sudah menampilkan pembungkusannya The Holy Bible untuk 2023. Gitu, Bung Handi. Oke, terima kasih, Dok. Oh, jadi sudah, ya, ada yang menanggapi, silakan. Ini kalau seperti ini, kalau menurut saya kan Alkitabnya Saksi Yehova itu udah pakai nama, tapi kalau begini harus diganti mereka akan melayani Yehova Allah mereka dan Daud. Nah, Allah itu merujuk kepada yang harus dirubah itu ilah katanya. Menurut saya itu ilah jangan dipakai ilah. Ilah untuk merujuk kepada sesembahan harus diganti, jangan ilah ya. Ya jangan Allah lah, Bu. Ya. Ini menurut saya ilah itu merujuk ke sesamaan, jadi Allah itu melebihi dari sesamaan ini. Begini aja Bu Putri, nama sembahan Bu Putri siapa? Yehova. Ya udah, Yehova aja, jangan pakai Allah lagi, udah. Tapi tulis gini, mereka akan melayani Yehova Allah mereka. Nah, itu namanya Gabrun. Atos ibu, Atos. Angel itu, angel tuturane. Ya harusnya diganti pakai apa tuh? Allah mereka. Ilahnya harusnya ilah yang diganti, jangan pakai ilah. Ilah yang diganti. Terserah anjen rek ngelawan we, terserah. Terus dijajaan. Ya itu Allah itu dari ilah. Ya, jadi maha tinggi dari segala ilah jadi Allah gitu kayaknya menurut saya aja. Yang kata Sunda namanya terserah mana mah. Terserah mana. Menurut saya tapi menurut saya kan emang betul sepertinya Allah itu dari kata di atas segala ilah gitu. Oke, baik, saya panggil Pak Orlando dulu nih. Saya tambahin dulu Bang Andi, sebentar Bang Andi. Saya mau nambahin omongannya Pak Dokter itu sangat teramat betul itu Pak Dokter. Sebenarnya umat Kristen ini itu sudah merusak ajaran Islam, merusak juga tatanan bahasa Indonesia. Yang namanya bahasa Indonesia, setiap nama, setiap tempat, setiap waktu dan menerangkan satu tempat itu menggunakan huruf besar kapital. Coba lihat, boleh nggak nama Handi Celebes saya nggak tulis dengan huruf kecil Handi Celebes, bisa nggak? Sekolah nggak lulus itu. Kalau di TikTok nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti, nggak boleh bahasa katanya dia cinta bahasa Indonesia. Dikit-dikit bahasa Indonesia, giliran ditanya tata bahasa Indonesia, malah merusak bahasa Indonesia. Gimana sih? Panggil orang LAI kemari, saya ajarin ntar cara tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betulan ada Bang Zuma di sini. Habis ntar Bang Zuma juga itu. lanjut. Okay. Betul Pak Dokter, lanjut Pak Dokter. Tapi di ini mah tulisnya huruf gede juga Allah. Giliran saya kapan? Iya, cicing mana lah ya, Kang Putri, Kang Putri. Iya, banyak. Putri, ya silakan. Giliranku dong. Oh iya. Belum. Ya baik, giliranku sekarang saya serahkan dengan Ustadz saya, Ustadz Juma. Silakan Ustadz Juma. Dokter Adi tadi mana ya? Lagi pergi, ada Pak Orlando kok di sini, ada Pak Orlando. Silakan. Iya, jadi gini, meskipun Dokter Adi ini sudah nggak ada di sini ya, ini Dokter Adi ini mainannya masih main ini dia, masih main di bawah kolong kandang ayam rupanya terkait dengan Tuhan. Kalau berbicara mengenai Tuhan tadi yang dia katakan Tuhan itu harus menyatakan diri katanya. Yang menyatakan diri dalam rupa wujud itu makhluk. Dalam wujud diri itu makhluk. Kalau dikatakan mau menyatakan diri sama seperti Musa, ya kita juga ada pernyataan itu. Ada di dalam Islam juga ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina
Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ada di dalam kehidupan umat Islam itu ada Al-Quran membimbingnya jauh lebih yang Anda pahami. Nah, yang menjadi permasalahan itu ketika Anda tidak memahami kitab Anda. Makanya tadi kita membahas tentang kata Allah yang tidak seharusnya digunakan pada tempatnya. Coba Anda lihat dulu. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Keluaran 33 nomor 20. Berarti Tuhan datang menyatakan diri kepada nabinya hanya melalui perantaraan. Nah, lalu kemudian dikatakan di dalam Mazmur 9 nomor 2, Mazmur 50 nomor 6, langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah. Bumi memasyurkan nama Allah. Keluaran 9 nomor 16. Tuhan bisa dikenal melalui bumi ciptaannya. Yesaya 11 nomor 9. Bumi penuh dengan pengetahuan akan Allah. Habakuk 2 nomor 14. Jadi orang yang berakal, Pak Adi, mengetahui Tuhan itu tidak mesti dengan memplototin wujud Tuhan. Karena yang dapat diplototin itu namanya makhluk. Jadi Tuhan yang benar itu, Pak, tidak mewujudkan dirinya dalam esensi yang sesungguhnya. Tapi Tuhan yang benar itu menyatakan diri melalui firman-Nya. Mana dalilnya? Mazmur 119 nomor 5. Ya, dan juga nomor 130. Firman Tuhan adalah pelita. Dan firman Tuhan itu adalah terang untuk mengenal hal-hal yang tersembunyi. Nah, lalu kemudian dikatakan dalam Amsal 3 nomor 8. Segala nubuatan yang menceritakan tentang Tuhan, itu semua berasal dari firman Tuhan. Amsal 3 nomor 8 itu. Mazmur 139 nomor 16, dan juga Yesaya 30 nomor 8, Yesaya 34 nomor 16, dikatakan bahwa Alkitab, dalam hal ini Torah dan Injil, adalah buku satu-satunya yang dapat menerangkan perihal tentang Allah secara jelas. Itu yang perlu Pak Adi pahami. Gimana ceritanya Anda berdialog sudah lama, kemudian Anda tidak mampu mengurai tentang Tuhan menyatakan diri, itu dengan alam semesta ini. Ya, Anda memiliki otak, bukan buatan mama, bukan buatan bapak, bukan buatan kakek. Anda bisa menjadi dokter, bukan karena kakek Anda yang memberikan Anda otak, tapi Tuhan menyatakan diri dengan menciptakan Anda dilengkapi dengan otak sehingga Anda menjadi dokter. Apakah ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu harus nampak, dilihat oleh mata Anda, lalu kemudian dikatakan itulah Tuhan? Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Tuhan Anda pernah datang kepada Anda? Pernah enggak Tuhan Anda datang kepada Anda dalam bentuk wujud yang aslinya? Bagaimana wujudnya rupanya? Pakai anting-anting dia, pakai tato di paha, gondrong rambutnya, itu yang Anda katakan Tuhan. Anda akan mengatakan, oh, orang-orang dulu pernah melihat. Siapa yang dia lihat? Sedangkan kalau Anda mengatakan yang melihatnya itu adalah Yesus, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, wajahnya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, namun dia menyatakan diri melalui anaknya. Nah, ketika anaknya menyatakan diri kepada Bani Israel, apa yang dia katakan? Ya, Bapa lebih besar daripada aku. Bapakku yang ada di surga, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku ini utusan Bapa. Dia menyatakan itu semua. Bukan berarti yang datang itu adalah Tuhan. Makanya dari segi aspek bahasa saja, di dalam kitab Anda dokter, tapi saya katakan anak saya yang kelas 3 SD lebih pintar. Nasib Anda aja yang mujur sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Kalau dilihat dari analisa Anda terhadap kitab Anda, yang nyata-nyata merupakan suatu hal yang dibuat, disusun kemudian untuk mengikat dan menjerat dalam doktrin dan dogma, tapi yang sangat disayangkan, Anda terkungkung di dalam teori yang menjerat Anda dalam filsafat Helenisme. Tuhan yang apa dia katakan tadi? Tuhan itu satu, adalah Tuhan juga di luar bangsa-bangsa lain. Tuhan itu hanya satu. Tapi ada kesimpulan yang Anda buat. Tetapi Allah yang benar itu adalah Allah yang pernah menyatakan diri. Nenekmu kiper. Menyatakan diri maksudnya apa ini? Ya,
Sama seperti Anda sekarang. Anda tidak pernah melihat Bang Suma, tapi Bang Suma bisa menyatakan diri kepada Anda melalui HP, melalui Zoom. Nah, apakah Anda mengatakan, oh Suma itu harus menampakkan diri supaya dikatakan ada? Nah, apakah saya sudah menampakkan diri kepada Anda? Enggak kan? Tapi saya menyatakan diri kepada Anda. Itu artinya saya ada. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia dikatakan Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, Maha Tinggi? Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Kenapa dia tidak bisa kelihatan seperti Tuhan Anda yang dibunuh oleh manusia? Karena Tuhan saya bukan makhluk. Yang bisa dilihat itu adalah makhluk. Sedangkan keterbatasan kita sebagai makhluk, banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Contoh, kuping Anda nggak bisa lihat. Mau sampai Anda muter sekencang gasing sekalipun untuk melihat kuping Anda sendiri, nggak bisa. Anda bisa melihat kuping Anda hanya melalui bantuan. Bantuan apa? Bantuan alat lain. Demikianlah Allah. Allah tidak bisa dilihat kecuali dengan bantuan alat lain. Apa bantuan alat lain itu? Adanya siang dan malam, terjadinya hujan, terjadinya panas di siang hari, terjadinya gelap di malam hari, terjadinya irama gelombang yang ada di atas muka bumi. Bukti bahwa kita bisa melihat Tuhan melalui perantaraan makhluknya. Begitu. Berpikir itu logika. Mencari Tuhan kok harus dipelototin. Kayak mana ceritanya? Itu ajaran pagal, udah ditinggal itu. Saman batu itu konsep itu. Ya, baca dan catat dalil-dalil yang saya ucapkan tadi. Bagaimana Tuhan menyatakan diri dari dulu sampai sekarang. Tuhan menyatakan diri di dalam kitab Anda seperti apa metodenya, dan Tuhan menyatakan diri dalam Al-Quran seperti apa adanya. Habakuk 2 nomor 14. Bumi penuh dengan pengetahuan tentang Allah. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang Allah, pelajari alam semesta ini. Itu di dalam Habakuk 2 nomor 14. Juga di Keluaran 9 nomor 16. Bumi memasyurkan nama Tuhan. Dan juga dikatakan dalam Mazmur 9 nomor 2, Mazmur 20 nomor 6, langit dan bumi menceritakan tentang Allah. Oke, mengapa saya mengatakan Allah? Karena yang dikatakan Allah di sini adalah Sang Tuhan. Sang Tuhan itu cuma satu. Siapa dia? Allah. Nah, kalau orang Yahudi mengatakan Sang Tuhan, itulah Yod-Heh-Vav-He. Kalau umat Islam mengatakan Sang Tuhan, itu adalah Allah. Makanya Al-Quran ketika diterjemahkan, kitabnya orang Yahudi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Sang Tuhan, Yod-Heh-Vav-He, yang mereka sebut Adonai atau Hashem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Bukan ilah, bukan Rab, melainkan Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, demikian. Dr. Adi, belajar lagi. Lanjut dulu yang lain, ada telepon. Silahkan. Jadi adanya firman, Pak, adanya firman, adanya kata wahyu, adanya kata ilham, adanya kata Roh Kudus. Itu kenapa bisa ada? Karena Sang Tuhan tidak akan bisa mewujudkan diri di atas muka bumi ini. Kenapa tidak bisa? Apakah Allah itu punya keterbatasan? Tidak. Justru karena Allah tidak punya keterbatasan, maka dia tidak bisa terkungkung oleh waktu dan ruang. Sementara alam semesta kita ini terkungkung ruang dan waktu. Esensi Allah pencipta langit dan bumi tidak bisa masuk ke dimensi terbatas. Kenapa? Karena dia maha tidak terbatas. Kalau ada yang masuk ke alam semesta ini, itu makhluk namanya. Itu makhluk, bukan lagi Tuhan. Ya, harus belajar. Ada yang dikatakan firman, ada yang dikatakan wahyu, ada dikatakan ilham, ada dikatakan Roh Kudus. Itu dikarenakan karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Untuk kemudian berhubungan makhluk yang lemah ini kepada Sang Yang Maha Perkasa, Tuhan kemudian memberikan kemuliaannya dengan mengutus wahyunya, mengutus ilhamnya, mengutus Roh Kudus, mengutus firman-Nya kepada perantaraan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Andai saja Tuhan itu bisa wujud dengan aslinya datang ke atas muka bumi, tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada rasul, tidak perlu ada kitab. Ya, adanya kitab suci, adanya para nabi, adanya rasul, itu disebabkan karena pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin kemudian dimuat oleh bumi ini.
Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Demikian sementara. Silakan teman-teman dilanjut. Oke, terima kasih Bang Juma, tadi ada telepon. Ya buat teman-teman yang di luar sana, mohon yang like taruh ping linknya supaya sekiranya ada teman-teman Kristen yang masih mempertahankan kata Allah, tentu mempunyai argumentasi yang valid, jangan doktrin teologis, tapi akademis. Silakan naik kemari untuk berdiskusi yang mempertahankan kata Allah tidak, atau yang memakai kata Allah tidak pada tempatnya. Kami undang dengan hormat untuk diskusi agar apa tujuannya, untuk mengedukasi di luar sana bahwa hati-hati mempergunakan kata itu. Kenapa kami umat Islam itu sangat tersinggung sekali kalau Anda mempergunakan kata Allah di terjemahan Bible itu bukan pada tempatnya. Untuk itu kami mengundang siapapun di luar sana yang tetap ingin mempertahankan kata Allah di terjemahan. Karena topik malam hari ini menunggu rilis LAI, apakah masih mempergunakan kata itu bukan pada tempatnya. Itu kira-kira ya. Baik, Mas Andi, perlu saya beritahu juga ini ya. Ini saya lakukan di TikTok ya, dengan server yang berbeda. Ya, saya undang juga ya teman-teman yang ada di TikTok untuk masuk ke JCC ya. Linknya ada di channel kita masing-masing, yaitu ada di Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Andi Selebes, dan juga beberapa menarasiar yang lain. Bila mau gabung dengan kita dan ingin berdiskusi tentang perubahan ataupun revisi daripada LAI, silakan untuk masuk ke link JCC, link menarasiar yang sudah saya sebutkan tadi. Karena kalau di TikTok tidak bisa men-share link di sana, akan diblok. Demikian pemberitahuannya Mas Andi. Silakan buat teman-teman yang ada di TikTok. Lanjut Mas Andi. Oke, terima kasih. Ada teman Kristen di sini, silakan. Belum ada yang masuk ya. Tadi ada, udah Bung Bumi kayaknya kalau membahas ini kayaknya mereka memang nggak punya argumentasi sih. Kenapa? Karena memakai kata Allah itu ya hanya berdasarkan doktrin. Ada berdasarkan katanya. Giliran minta dibuktikan nggak bisa. Kecuali katanya Supiatul yang dibawa. Silakan, siapa Giro, silakan. Ya, jadi kembali yang tema tadi ya, terkait dengan nama Allah. Sekali lagi teman-teman Kristen yang saya dan teman-teman di sini hargai ya. Anda harus tahu di dalam kitab Anda, baik yang Anda gunakan dari hasil mengambil dari kitabnya orang Yahudi maupun yang dibuat untuk orang Romawi dan Yunani, yaitu Perjanjian Baru. Anda harus tahu bahwa bapak para nabi itu Abraham alaihissalam menyatakan diri kemudian ya kepada keturunannya dengan membawa kalimat tauhid. Apa itu? Ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sang Tuhan. Sang Tuhan ini kemudian oleh keturunan Ismail disebut dengan sebutan Allah. Sang Tuhan ini kemudian dikenal oleh keturunan Yakub yang ada pada masa sekarang, bukan entah masa lalu, menyebutnya dengan sebutan Yehova. Ya, Yehova di situ sebenarnya fa-nya itu adalah huruf waw, Yahuwa. Ya dia. Siapa, apa maksudnya ya dia itu? Yahuwa. Ya dia itu maksudnya dia pencipta langit dan bumi ini. Dan itulah yang disebut dengan sebutan Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Anda lebih duluan, karena orang Kristen lebih dulu menggunakan di Arab, ya itu juga tidak salah. Saya pribadi tidak menyalahkan itu. Karena memang agama Nasrani itu lebih dulu daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Agama yang sempurna itu belakangan kemudian muncul kesempurnaannya. Saya pribadi mengiyakan dan mengatakan amin. Nasara itu memang lebih dulu daripada Islam secara kafah. Memang iya. Bukti Waraka itu adalah Nasara. Ya, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Mengimani Musa sebagai nabi, Abraham sebagai nabi, semua-semuanya diimani sebagai nabi. Siapa Tuhannya? Allah.
Apa buktinya? Lah, pengakuan kalian. Kami menggunakan daripada kata Allah karena orang-orang Nasara lebih dulu di Arab menggunakan kata Allah. Nah, itu dia. Artinya bahwa ketika di dalam kitabnya mereka, kalimat yang sering kita dengarkan, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu artinya apa? Itu sangat valid, itu akurat sekali itu. Dengarlah wahai Israel, Adonai. Adonai itu adalah Sang Tuhan. Sang Tuhan itu adalah Allah. Elohenu, Tuhan kita. Nu di situ merujuk kepada pelaku. Jamak. Adonai Elohenu maksudnya Sang Tuhan. Sang Tuhan sembahan kita. Adonai Ahad. Sang Tuhan itu satu. Kalau diarabkan, dikatakan di dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel, Tuhan itu kemudian waktu diserahkan kepada Israel, bahwa ya Bani Israel, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Oke? Allahu ilahu, Tuhan Allah adalah sembahan kita. Ini yang perlu saudara pahami. Bahwa ketika ada kata Allah, dan kemudian apa yang ditorehkan di dalam terjemahan Indonesia, itu mengalami perubahan kata, kalau dari Indonesia kita Arabkan. Karena yang terjadi kemudian ketika kita Arabkan, lalu kita Indonesiakan, maka terjemahannya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu lari dari kaidah. Jadi Shema Israel, Adonai Elohenu, artinya Sang Tuhan itu adalah sembahan kita, Sang Tuhan itu adalah Ahad. Nah, yang terjadi di terjemahan Indonesia kemudian adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kelirunya. Yang harusnya Adonai itu adalah Sang Tuhan, yang Sang Tuhan itu adalah Yotepape, yang adalah Allah, diterjemahkan kemudian menjadi Tuhan. Tuhan itu adalah Allah kita, seakan-akan Allah itu bukan nama daripada Sang Tuhan. Nah, ini keliru yang sangat besar yang harus diluruskan oleh teman-teman Kristen. Tapi ketika didudukkan pada porsi yang sesungguhnya, tidak masalah. Karena memang Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah, ini tidak salah ini. Karena memang yang berfirman kepada Musa itu adalah Allah. Itu sah. Itu sah. Kenapa? Kenapa dikatakan Allah di sana? Karena yang berfirman di situ adalah Sang Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi. Sang Khalik. Itulah yang berfirman. Namun kalau dikatakan Allah nenek moyangmu, oh itu tidak bisa. Itu nggak bisa. Itu penghinaan, itu penistaan. Kecuali Tuhan nenek moyangmu. Itu baru benar. Nah, kalau dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu keliru besar. Karena di Arabnya itu jelas ilaha abaikum, ilaha Ibrahim, ilaha Ishak, wa ilaha Yakub. Itu baru benar. Tuhan nenek moyangmu. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Tapi kalau dikatakan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu namanya nenekmu kiper. Karena menyalahi semua kaidah. Kalau kalian ngotot, sekali lagi saya katakan, kalau kalian ngotot menggunakan kata Allah pada kaidah yang salah, maka saya katakan, kalianlah orang yang paling bahlul di atas muka bumi ini yang pernah saya temui. Saya ulang, kalau kalian masih ngotot menggunakan kata Allah tapi pada kaidah yang salah, kalianlah orang yang paling bahlul yang pernah kutemui dalam hidup saya. Paham? Karena kenapa? Allah itu bukan bahasa Ibrani. Allah bukan bahasa Yunani. Tapi Allah itu adalah bahasa Al-Quran. Merujuk kepada Sang Tuhan. Ketika Anda mengambilnya dan mendudukkan pada tempat yang keliru, tempat yang salah, disitulah penistaannya. Tapi kalau Anda mengatakan Allah adalah Tuhan kita, itu sudah benar. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan Allah kita, pingin rasanya cabik-cabik jantungmu. Ya,
Karena itu adalah penghinaan, penistaan. Sabar. Marilah kita beragama dengan agama yang benar. Mari kita beragama dengan cara-cara yang baik. Beragamalah dengan kitab yang benar-benar sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Makanya cari kitab suci yang masih ori. Tadi sudah aku katakan, kalau ada kemudian gerakan yang memungkinkan terjadi di kubu Kristen, pembelajaran bahasa Ibrani, pembelajaran bahasa Yunani sejak dini. Supaya teman-teman Kristen di usia nanti ke depannya itu tidak lagi disesatkan oleh mereka yang memiliki kedudukan menentukan sebuah kebijakan gitu loh. Cuman saya bingung nanti apa kata Yunaninya Yotevave, itu saya bingung sampai sekarang. Alis saya ini sudah mau botak mikirkan itu bahasa Yunaninya Yotevave itu apa. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang bisa tahu, tolong bantu saya, silakan. Ada Dokter Radi, silakan Dokter Radi kembali bergabung lagi. Silakan Dok. Kelupaan tadi mic-nya ketutup ya. Ya, untuk sekaligus pemberitahuan yang ada di TikTok ini ya, yang channel ini sedang live. Silakan buat teman-teman dari Kristen bila mana ingin berdiskusi ataupun berdiskusi dengan kami tentang perubahan ataupun revisi daripada Alkitab atau Biblos, merujuk kepada kata-kata Allah, dan insya Allah akan diterbitkan atau direvisi dan akan diterbitkan tahun depan. Bila mana ada yang mau berdiskusi di sini, silakan untuk mencari linknya yang ada di semua menara siar YJC, yaitu Zulkifli M. Abbas, Handi Selebes, Zulfikar Official, Salam Akal Sehat, Banten Muslim Benteng, Viral Asia, Viral Indonesia, dan juga beberapa menara siar yang lain. Silakan untuk bergabung di tempat kami. Dan kami dengan senang hati menunggu kedatangan kalian. Demikian Mas Andi pemberitahuannya. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Jul. Dokter Radi ada tanggapan Dok mengenai penggunaan kata Allah ini, silakan. Baik, boleh saya screen saya? Boleh, silakan. Sebentar ya. Boleh, silakan. Baik, tadi ada kegiatan sehingga waktu Romo Aldo itu bicara, saya ada kegiatan jadi nggak enak, saya keluar. Jadi ada tertulis di Hosea 13 ayat 10. Hosea 10 ya, Hosea 12 ya, sebentar. Ya, Hosea 12 ayat 10. Aku itu Sang Maha Pencipta lah. Jadi istilah Allah saya tidak akan pakai supaya netral. Yang Maha Pencipta berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dan perantaran para nabi-nabi. Jadi yang Sang Pencipta itu berbicara kepada nabi. Dan nabi itu ada yang disuruh untuk menulis. Maka tulisan nabi-nabi itulah yang disebut manuskrip. Manuskripsi itu yang diterjemahkan, ada yang ke bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Jadi kita mulai dari nol seperti Pertamina. Dari nol kan dari Sang Pencipta bicara kepada Nabi. Seperti Keluaran 17-14 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab. Jadi Sang Pencipta itu bicara kepada para nabi, salah satunya Musa. Maka Musa menulis. Jadi semua nabi yang diperintahkan menulis. Tidak semua nabi menulis. Adam tidak diperintahkan menulis. Nabi Adam. Jadi semua utusan adalah penyampai pesan dari Sang Maha Pencipta. Jadi tidak semua utusan itu harus manusia. Ada malaikat diutus. Malaikat diutus kepada Zakaria menyampaikan pesan khusus untuk Zakaria, bukan untuk yang lain. Yang Maha Pencipta mengutus malaikat khusus untuk Maria, bukan untuk yang lain. Jadi Musa diperintahkan untuk Bani Israel, khusus untuk Bani Israel. Di Keluaran 17 ayat 14 tadi, kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab. Itu perintah kepada Musa. Tentu Musa menulis. Tidak diterjemahkan, tidak diterangkan di mana. Yang jelas bukan di kertas.
Tidak di sini. Zaman itu mungkin belum ada kertas. Apakah di batu, apakah di kulit, tidak diterangkan. Tetapi menurut yang saya pahami, tentu tulisan itu disebut manuskrip. Manuskrip itulah yang lalu kemudian diterjemahkan, kalau nggak salah, ke bahasa Aramik dan Ibrani. Kalau perjanjian lama ya, perjanjian baru kan ke bahasa Yunani. Itu. Jadi kalau kita fokus tadi, yang ada di bahasa Yunaninya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang dari bahasa Ibraninya diterjemahkan ke Indonesia, itu kan LAI itu karena sidang, kalau nggak salah tadi ada di video kan, lagi bersidang tadi, ada seorang yang menggugat agar LAI itu meluruskan, kalau nggak salah itu. Tadi karena saya ada kegiatan, saya tinggalkan Zoom. Jadi saya sebagai yang sudah beriman, tapi tahu saya yang namanya di terjemahan LAI, siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, siapa itu Adonai, siapa Elohim, siapa Yehovah, saya tahu yang merujuk kepada siapa. Tetapi kalau dipukul rata, karena ada kata Allah di Al-Quran, ada Allah di Bible, seolah-olah itu sesuatu yang sama, tidak sama. Itu berbeda. Gitu Pak Andi. Ya, Bang Juma, ada tanggapan Bang Juma? Iya. Ya. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas, yang kayak begini tuh kaidahnya jelas, Pak. Di Al-Quran itu dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara hijabin aw yursil rasulan fayuhi. Ya, bi izni ma yasha innahu aliyul hakim. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan berupa malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Ini apakah ada yang bisa bantah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena Tuhan tidak pernah datang dalam wujud yang sesungguhnya datang kepada manusia, kepada utusan-utusannya. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Bilangan 12 nomor 6, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Dalam penglihatannya siapa? Dalam penglihatannya sang nabi. Berarti tidak butuh saksi. Tidak butuh saksi. Kenapa? Karena dia datang kepada penglihatan seseorang. Penglihatan seseorang tidak bisa diwakili oleh penglihatan orang lain. Dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Berarti yang hanya bisa mengetahui bahwa orang itu didatangi penglihatan dari Tuhan pencipta langit hanya yang bersangkutan. Karena tidak ada orang yang bisa menjadi saksi di dalam mimpi seorang nabi. Karena itulah saya katakan bahwasanya di Islam itu ketika ada Tuhan datang kepada manusia, itu bukan dalam wujud yang sesungguhnya. Dia hanya melalui penampakannya. Penampakannya itu bisa berupa malaikat, bisa berupa suara, bisa berupa benda, dan seterusnya. Akan tetapi, itu adalah perantara Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa dirinya itu ada. Bukan berarti perantara itu adalah Tuhan. Makanya adalah sangat keliru yang sangat besar, sesat lagi sesat, orang yang menuhankan perantara antara Tuhan dengan manusia. Itu nyata itu. Baik di dalam kitab Anda maupun di dalam kitabnya umat Islam, jelas bahwasanya Tuhan memberikan wahyu, memberikan ilham, memberikan Roh Kudus. Itu bukan berarti Tuhan itu yang datang sendiri kepada manusia. Bukan. Tetapi Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan makhluknya kepada para nabi. Nah, terkait kepada tema yang tadi, tema tentang nama Allah, saya katakan sekali lagi, bahkan di depan Romo Aldo saya katakan, orang Kristen kalau mau menggunakan kata Allah, Lembaga Kitab Indonesia pun kalau mau merevisi, pingin kali menggunakan kata Allah, silakan aja. Tidak masalah. Karena memang nama Tuhan yang benar itu adalah Allah.
Sang Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang perlu dipahami. Jadi silakan menggunakan kata Allah, tapi pada kaidah yang sebenarnya. Jangan kaidah yang keliru. Contoh misalnya kita di dalam ulangan 6 misalnya. Ulangan 6 nomor 5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu keliru. Keliru besar itu. Yang benar adalah kasihilah Allah Tuhanmu. Itu yang benar. Ini dibalik-balik. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Keliru. Tuhan itu Allah kita, artinya yang benar adalah Tuhan itu Allah. Ya, dengarlah wahai Israel, Allah itu adalah Tuhan kita. Jangan dibalik. Allah itu esa. Tapi yang terjadi dalam kitabnya Kristen Indonesia, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu apa di situ? Ini adalah cara-cara yang kemudian digunakan untuk mau menistakah, entah mau menghujat,kah, atau ingin. Heran saya. Original teksnya tidak begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang harusnya kasihilah Allah Tuhanmu. Atau dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu esa. Ini dibolak-balik sehingga menyesatkan anak manusia. Ya. Saya kira begitu sementara, Bang Handi. Silakan. Langsung aja Dokter Hadi, ditanggapi Dok. Oh, jadi saya jadi Pak Jum jadi diskusi secara nggak langsung. Baik, saya screen mulai oleh. Oke, makasih. Tanpa apa. Jadi yang saya tahu ya sudah tersaji terjemahan LAI ya sama seperti Keluaran 6 ayat 1-2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Jadi Allah yang Maha Pencipta itu berfirman kepada Musa mengaku bahwa dia Tuhan. Jadi kemungkinan Tuhan di sini adalah YHWH. Itu. Jadi aku, yaitu Tuhan, telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tadi saya sudah ngomong tadi bahwa Sang Pencipta menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api tapi tidak terbakar. Kalau kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri dalam berupa 3 manusia. Sementara kepada Yakub melalui pergumulan. Lalu mengenai penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos 7 tanduk dan 7 mata. Itu. Jadi artinya yang menampakkan diri itu, yang Maha Pencipta itu menyatakan dirinya kepada nabinya. Saya setuju dengan Pak Juma bahwa sesuai dengan Hosea tadi, dalam mimpi itu tidak perlu ada saksi. Benar. Dan dikatakan saya ulang lagi di Hosea 12 ayat 10, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Jadi perumpamaan itu hanya bisa dimengerti oleh yang memberi perumpamaan. Jadi dalam konteks Hosea ini, perumpamaan itu diberikan Sang Maha Pencipta. Kalau kita baca di Matius 13 ayat 10, Yesus memberi perumpamaan-perumpamaan. Saya baca Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Di ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ayat yang sama di Markus ayat 33, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Mereka di sini orang banyak. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Artinya Yesus memberitakan firman itu tanpa perumpamaan, tetapi menguraikan secara tersendiri. Kembali tadi ke Hosea tadi, mimpi itu atau penglihatan itu hanya diberikan kepada para nabi. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara nabi-nabi. Jadi bisa juga dalam nubuatan seperti di Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Artinya pesan dari Tuhan itu disampaikan pada nabi melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui mimpi. Itu disebut nubuatan. Nubuatan itu janji Sang Pencipta kepada para nabi dan pasti. Kalau ramalan bisa ya, bisa tidak. Tetapi nubuatan pasti. Karena saya sudah mengatakan beberapa kali di Zoom dan di diskusi WA bahwa Bible terdiri dari Perjanjian Lama yang berisi kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Isinya sejarah, peraturan-peraturan atau hukum-hukum, dan nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Dan Perjanjian Baru berisi kitab Injil dan kitab para rasul yang isinya kegenapan kedatangan Yesus yang pertama, sejarah, hukum-hukum, dan nubuatan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi ada nubuatan-nubuatan. Makanya di Perjanjian Lama, Yesus sudah mengatakan di Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, itu digenapi oleh Yesus. Itulah isi inti dari kitab Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru berisi kegenapan dari nubuatan-nubuatan itu. Baru ada sejarah, ada hukum-hukum, dan ada juga nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama seperti Markus 16 ayat 21, ini nubuatan Yesus sendiri tentang dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah menceritakan bahwa dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu sudah dikatakan Yesus sendiri. Itu nubuatan dan harus digenapi. Dan banyak ayat-ayat itu yang serupa. Di Markus 8 ayat 31 juga dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di Lukas juga dikatakan seperti itu. Lukas pun menulis, Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ada juga tertulis di Lukas 24 ayat 46,
katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lalu murid-murid Yesus pun mulanya tidak mengerti di ayat 9 itu, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Artinya nubuat-nubuat di perjanjian baru itu sebagian besar sudah tergenapi, tapi masih ada yang belum tergenapi. Salah satunya Injil itu harus diberitakan di Matius 24 ayat 14 ini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya, baru penglihatannya Yohanes di Pulau Patmos itu bahwa orang Israel itu dari 12 suku itu harus genap 1.448.000 jumlah yang percaya dari orang Israel harus digenapi. Yang saya tahu bahwa banyak orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka melihat langsung bahwa Yesus itu anak Maria, anak Yusuf tukang kayu, yang saudara-saudaranya lain ada sama mereka. Mereka menjadi saksi mata. Siapakah itu Maria? Siapakah itu Yusuf? Dan siapakah Yesus? Siapakah saudara-saudara Yesus? Dan itu diceritakan turun-temurun sampai sekarang. Kelompok itu sampai sekarang tidak mau menerima bahwa Yesus itu Mesias yang diutus Allah. Artinya mereka itu tetap menceritakan turun-temurun sampai sekarang. Tetapi ada juga yang percaya bahwa Yesus itu Mesias. Yaitu murid-murid yang 12. Murid-murid yang 12 itulah menceritakan kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan, itulah yang turun-temurun menceritakan seperti ini. Di Yohanes 17 ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Di ayat 8 juga dikatakan, segala firman yang kusampaikan kepadamu, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi yang menerimanya itu memberitakan kepada orang. Yang menerima pemberitaan murid-murid itu menceritakan sampai ke ujung dunia, sampai penuh Injil itu, itulah kegenapannya. Lalu tentang topik tadi, ya apapun hasilnya kita belum tahu apa keputusannya, karena masih proses hari pertama kalau nggak salah. Tadi videonya sudah saya tonton di WA Group, bahwa ada seorang ingin katanya akan ada Alkitab baru. Tapi menurut saya, kalaupun penggugat menang, sebenarnya bukan Alkitab baru, tetapi paling-paling nama Allah diganti dengan nama Tuhan. Yang jelas jangan nama Allah. Kan itu intinya. Demikian Pak Handi. Wa nafa'ni bima ya'tul sikitul hakim aku liqali hasa wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Iya. Siapa yang mau nanggapin ini? Bang Juma yang sebentar. Iya. Jadi gini Pak Dr. Adi. Ketika Bapak mengambil data-data, kemudian bangkit hari ketiga, ini materi penulisan pengajaran untuk dijual ke orang-orang Yahudi atau dijual kepada orang-orang non-Yahudi. Pahami itu dulu, Pak. Bangkit dari kematian. Tapi fakta di lapangan, tidak ada satu hewan pun, apalagi manusia, yang datang menunggu detik-detik bangkitnya Tuhan Anda dari kuburan. Artinya gini loh, Pak. Ketika Indonesia ini mengheboh, ada seorang bernama Suma meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal, dia sudah memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Pasti mengheboh, Pak. Pertama, kenapa mengheboh? Sebelum Suma meninggal, Suma melakukan mukjizat-mukjizat di tengah manusia Indonesia dengan luar biasa. Bangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berbondong-bondong datang berobat pada saya pada hari Sabat. Pasti mengheboh, Pak. Indonesia ini akan bergemuruh kemana-mana. Ada orang bernama Suma
bangkitkan orang mati, dan dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Masih banyak pasien yang belum sembuh. Masih banyak orang buta belum sembuh. Masih banyak orang yang menginginkan anaknya dibangkitkan dari kematian. Banyak Pak yang menunggu. Artinya begitu Suma meninggal, ada jutaan orang Indonesia yang akan menunggu Bang Suma bangkit dari kubur. Pahami dulu itu pakai logika sederhana apa? Euforia yang dibangun oleh gereja kemudian dengan cerita-cerita itu dijual untuk kepada siapa? Sementara di tempat Yesus lahir, mengajar, belajar, itu tidak ada cerita itu. Ini cerita dibangun di mana rupanya kejadiannya? Kejadiannya yang diceritakan di Yerusalem, tapi menghebohnya di Romawi Yunani. Cobalah, kita ini orang Indonesia cerdas-cerdas. Jangan mau ditipu-tipu dengan berita-berita yang kayak begitu. Nah sekarang ketika Suma ini dikatakan mengajarkan dirinya akan bangkit pada hari ketiga, apakah murid-murid Suma akan pergi meninggalkan Suma? Sementara Suma selama bersama dengan murid-muridnya, dia dikejar, dia dihantui, dia diteror, dia ingin ditangkap, dia ingin dibunuh. Apakah begitu Sumanya pergi, murid-muridnya akan putus asa, akan kecewa. Sementara Suma mengatakan, aku akan bangkit hari ketiga. Tapi faktanya murid-murid Yesus, tidak ada satu manusia pun yang pergi ke makamnya menunggu detik-detiknya dia bangkit. Apakah cerita-cerita ini betul? Sedangkan kalau Suma ini, Pak, sudah melakukan mujizat yang sangat luar biasa, lalu kemudian katakan, saya akan bangkit pada hari ketiga. Orang pasti datang antri, Pak. Orang buta berlapis-lapis, orang tuli berlapis-lapis, orang bisu berlapis-lapis. Belum lagi orang yang meninggal anaknya, dia mau hidupkan kembali. Antri di pemakaman. Kalau Anda mengatakan takut sama tentara Romawi, bagaimana bisa dia takut, Pak? Yang mau bangkit ini pencipta langit dan bumi. Sementara mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh yang akan bangkit. Apa yang kita takutkan? Saya aja, Pak, kalau dikawal sama satu bintang, berani saya, Pak. Apalagi yang kawal pencipta langit dan bumi. Ini lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Apa-apaan? Jadi cerita yang Anda bangun, bangkit pada hari ketiga. Bangkit, Pak. Apa? Pampir. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada. Itu dijual ke Romawi dan dijual ke Yunani. Kenapa? Romawi Yunani dari sejak nenek moyang mereka memang sudah menunggu dan memang mengimani konsep-konsep ajaran politeisme, konsep-konsep ajaran Helenisme. Dewa laki-laki menghamili dewa perempuan, lahir anak dalam rupa manusia sebagai penyelamat manusia. Itu yang diimani. Makanya Paulus ketika ke Antioquia, Pak, baca Kisah Para Rasul 11. Apa yang terjadi? Paulus yang bisa bermujizat pun disembah. Dianggap dewa oleh orang-orang di Antioquia, Pak. Apalagi ceritanya Lukas, Markus, Yesus yang begitu Paulus yang begitu dahsyat terhadap Yesus. Siapa yang berkata dia Tuhan? Kau diselamatkan. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, begini bagona dan seterusnya, dijual kepada Romawi, pasti diterima, Pak. Tapi coba jual ke Yerusalem, jual ke orang-orang Yahudi, jual kepada murid-muridnya Yesus. Laku itu ajaran? Tidak, Pak, tidak. Jangankan ajarannya pengikut-pengikut yang mengatakan dirinya pengikut Yesus. Yesus sendiri, Pak, yang Anda bacakan tadi, itu ditolak oleh bangsanya. Ditolak. Yesus loh yang ditolak. Yesus. Apalagi ajaran-ajaran yang kayak begitu. Siapa yang mau percaya? Agama monoteisme, agama samawi, mau didongengkan dongeng kayak begitu. Siapa yang mau percaya, Pak? Mana sekarang keturunan Yakobus, saudara daripada Yesus, saudara kandungnya? Mana? Mana keturunan Yudas, saudara kandung Yesus? Mana keturunannya? Mana keturunan daripada Daniel, Filipus, Petrus, Matius, Andreas, Simon? Mana keturunan mereka? Ada di antara mereka begitu sekte dari Yahudi yang menyembah anak Maria sampai sekarang ada, Pak? Nggak ada. Yang ada Katolik, Kristen, Protestan. Ini siapa mereka ini? Tolonglah. Kita menghargai iman Anda. Itu iman Anda.
Tapi sangat disayangkan kalau level Anda pun terjerat di dalam doktrin dogma yang kayak begini, Pak. Coba Anda lihat Galatia 1 nomor 12. Karena aku bukan menerima dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Jadi menurut Anda Yesus itu bukan manusia rupanya. Berapa kesesatan yang kemudian diajarkan ini? Yang pertama, karena aku bukan menerima dari manusia, dan bukan manusia mengajarkan kepada aku, tetapi Yesus. Kapan Yesus mengajarkan dia? Satu, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, Roh Kudus. Loh, kok dia terima dari Yesus? Kapan dia bertemu dengan Yesus? Di mana dia bertemu? Terus kemudian dikatakan Yesus bukan manusia. Sementara dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Ternyata Paulus, rasul Anda, pendiri agama Anda mengatakan, Yesus itu bukan manusia. Apa ini, Pak, namanya? Ini kekeliruan yang sangat-sangat mendalam secara fundamental yang harus Anda klarifikasi menggunakan akal sehat. Ya, bagaimana mungkin kemudian ada orang mengajarkan dirinya akan bangkit pada hari ketiga, tidak ada satu manusia Yahudi pun yang datang menunggu detik-detik kebangkitannya, nggak ada. Malah mereka sibuk lari. Yohanes lari menjadi nelayan dan seterusnya. Harusnya dia menunggu di pemakaman. Kenapa? Karena cikal bakal kebangkitannya Yesus adalah hal yang sangat membahagiakan, bahkan itu adalah keselamatan bagi mereka, kalau itu benar. Hari ini, teman-teman Kristen menghayal diselamatkan oleh kebangkitan, sementara murid-murid Yesus, bahkan orang Yahudi sekalipun keseluruhan di samanya, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian menanti detik-detik bangkitnya manusia Yesus. Tidak ada. Andai saja roda waktu ini bisa diputar, Pak, Anda dibawa ke masa itu, ke masa Yesus itu Anda katakan mati dan dikuburkan. Anda akan kecewa sampai mati. Kenapa? Begitu Anda dikembalikan pada zaman itu, Anda menunggu. Mana yang namanya Yesus ini? Mana ini yang ditangkap? Mana ini yang disalib? Yang mana yang dikubur? Ternyata cerita itu tidak ada di tempat dia dilahirkan. Tidak ada cerita itu tempat di mana dia itu dibesarkan. Adanya euforianya itu hanya ada di Romawi dan Yunani. Dibesar-besarkan, Pak. Sampai dibuat konsili demi konsili, konsili demi konsili untuk diajarkan ajaran nenek moyang mereka kepada bangsa-bangsa lain. Itu yang benar. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Mereka menyeberangi daratan, menjelajahi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan manusia pagan masuk ke ajarannya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah, sekarang agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab ketika mereka meninggalkan Yerusalem, menyeberang sampai ke Kiliki, menyeberang sampai ke Filipi, menyeberang sampai ke Antioquia? Ajaran apa, agama apa yang dibentuk oleh mereka rupanya ahli kitab ini? Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, Kristen ke. Pakai akal sekali-sekali. Silakan. Dokter tadi langsung direspon aja, Dok. Dokter kayaknya kehabis. Langsung aja, Dok. Oke, siap. Jadi saya tampilkan data kembali. Ya, berdasarkan data lah saya harus diskusi. Dengan data itulah, jadi bukan imani saja. Kita imani yang tertulis. Kalau tidak ada tertulis, maka saya, itu namanya asumsi. Tadi sudah dikatakan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di Matius 21 ayat 16, ya, Matius 16 ayat 21, Yesus yang berkata kepada murid-muridnya bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pernyataan Yesus kepada murid-murid. Lalu banyak data-data yang menerangkan. Matius 28 ayat 1 saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar dan hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena
dan Maria yang lain menengok kubur itu. Karena Yesus berjanji akan bangkit pada hari ketiga. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Jadi di sini Pak Juma dan semua grup dan netizen yang mendengar, ini pernyataan malaikat. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi di ayat 1 tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat kubur karena janji Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan mereka sengaja melihat. Tetapi ternyata kubur sudah kosong. Ayat 9, ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Itu, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan bersegeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Itu pernyataan malaikat. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Ini kebohongan. Dia disogok supaya penjaga-penjaga itu mengatakan murid-murid mencuri ketika mereka tidur. Logika berpikir, kalau tidur tentu nggak bisa melihat. Ayat 14, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Itu Pak Juma. Itu yang di Matius. Lalu yang di Yohanes juga mencatat. Yohanes 20 mulai ayat 1. Ini data ya. Yohanes 20 ayat 1. Saya baca, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lagi-lagi murid-murid yaitu Maria itu melihat janji Tuhan bangkit hari ketiga, maka minggu itu mereka ke sana. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia letakkan." Saking kagetnya, itulah pernyataan yang ditulis, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain puluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Maka malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Itu yang di Yohanes tentang kebangkitan. Lalu yang di Markus juga menulis, Markus 16 mulai ayat 1 sampai 8, saya bacakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar, itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Artinya, Pak Juma dan semua teman-teman yang di grup Zoom dan netizen, data-data tentang kebangkitan itu ada ditulis Yohanes, ditulis Matius, ditulis Markus, dan ditulis Lukas. Itu kebangkitannya. Pun sebelum disalib ada data-data ditulis Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Semua kitab Injil yang 4 itu menulis sewaktu disidang, sewaktu disalib, sewaktu mati, sewaktu dikubur, sewaktu bangkit. Dan waktu terangkat pun ada ditulis kisahnya. Di kisah 1 ayat 1 itu tadi saya bacakan. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah disaksikan oleh mereka dan awan. Sebelumnya 40 hari menunjukkan kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Jadi setelah bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari Yesus masih menampakkan diri dan menyatakan bahwa dia hidup. Lalu di ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian Pak Juma tentang yang kebangkitan dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
ada data-data yang tertulis. Sekian. Iya, baik Pak Dokter. Itulah aku bilang tadi Pak, data itu memang ada, tapi tidak dijajakan kepada orang Yahudi, dijajakan kepada non-Yahudi. Karena itu adalah konsep yang berkesesuaian dengan konsep Romawi Yunani. Nah sekarang mari kita telah yang Pak Dokter katakan tadi itu sudah berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam arti kata bahwasanya mereka berselisih paham tentang yang disalibkan itu. Apa buktinya? Seorang Maria yang melahirkan anak, membesarkan sampai usia 30 tahun kurang lebih. Masa dia tidak mengenal anaknya kalau yang ditemui di dalam pemakaman itu adalah anaknya sendiri? Mustahil itu terjadi, Pak. Maria yang mengandung Yesus tidak mengenal siapa yang ada di depannya itu. Itulah yang Al-Quran katakan. Nah, kemudian di awal tadi saya mengatakan bahwasanya ya, apa yang kemudian dijajakan oleh penulis kitab Anda itu tidak dijajakan kepada Yahudi, dijajakan kepada non-Yahudi. Kenapa? Tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tidak ada. Termasuk Maria yang Anda ceritakan itu. Dia datang ke kuburan, Pak, bukan untuk melihat bangkitnya Yesus. Bukan. Malah ketika dia di kuburan, malah dia menuduh bahwa siapa yang mencuri mayat Tuhan kita. Artinya kalau Yesus itu mengajarkan dia akan bangkit, harusnya dia senang. Tuhan kita udah bangkit. Mana buktinya? Mayatnya sudah nggak ada. Ini tidak, Pak. Malah mencari siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Artinya dia tidak pernah mendengarkan ajaran dari Yesus bahwa dia akan bangkit. Mari kita buktikan sekali lagi, Pak. Markus 16 nomor 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburnya Yesus untuk meminyaki Yesus. Jadi dia, Pak, ke kuburannya Yesus bukan untuk membuktikan bahwa ajaran Kristen itu benar, Yesus akan bangkit. Tapi dia ke kuburan untuk meminyaki mayatnya Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Untuk apa? Meminyaki Yesus. Bukan untuk melihat kebangkitan Yesus. Coba Anda gunakan akal sehat. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Menurut tanda Yunus katanya 3 hari akan bangkit. Hari Minggu itu berarti hari kebangkitan. Tapi apa yang dia katakan di dalam kitab Anda? Pergi untuk meminyaki Yesus. Oke? Mereka berkata kepada orang lain, siapa yang menggulingkan batu itu ya bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi seorang pergilah. Ya, tapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea dan sana kamu melihat dia. Siapa ini yang berbicara? Anda mengatakan dia adalah malaikat. Ya. Ya. Anda mengatakan dia adalah malaikat. Nah, kalau dikatakan dia adalah malaikat, nomor 9 di Markus 16 dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi yang tadi malaikat itu siapa, Pak? Malaikat kan, kalau kita baca di situ seorang muda nih, amat ya. Siapa? Ketika mereka, ya malaikat. Siapa? Malaikat kan? Siapa yang ditemui oleh Yesus, Pak? Yang ditemui pertama kali siapa? Setelah, kalau pas kebangkitan detik-detik
Yesus bangkit itu kan tidak ada yang melihat sama sekali. Ya. Nah, terus Maria Magdalena ketemu di mana? Tetapi Maria Magdalena itu melihat kubur. Kubur itu Markus, Matius, Markus, Lukas, keempat Injil itu kan menulis bahwa semua Maria Magdalena itu ke kubur, tapi kubur itu kosong. Tetapi di dalam kubur itu ada ditulis, ada yang 2 orang, ada yang berkata bahwa Yesus yang kamu cari, dia telah bangkit seperti yang pernah ia katakan. Nah, jadi setelah mereka pergi, maka Yesus menjumpai. Tetapi walaupun Yesus menjumpai, mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Tidak tahu bahwa itu Yesus. Coba kita lihat Pak, data nomor 11-nya di Markus 16. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka murid-murid Yesus tidak percaya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah mereka percaya nggak Pak? Nggak percaya. Di ayat 11 nggak percaya Pak. Karena memang ajaran bangkit pada hari ketiga itu Yesus tidak ajarkan. Itu muncul di tulisan kitab Anda setelah Yesus itu nggak ada. Itu diceritakan kemudian Yesus mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Yesus tidak pernah mengajarkan itu Pak. Makanya murid-muridnya yang asli itu tidak percaya. Betul, ayat 11. Tapi ayat 12-nya kita baca utuh Pak. Jadi jangan cuma 1-11. Ya, silakan. Nah, ayat 11 itu, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus dia tidak percaya kan? Dan telah dilihat oleh mereka tidak percaya. Itu ayat 11. Ayat 12, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke keluar kota. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, ia murid-murid Yesus. Oke, Pak Di. Murid-murid Yesus, Pak. Ketika mereka bersama dengan Yesus, ya, disuruh mati bersama Yesus pun mau. Tetapi ketika guru mereka pergi dan dikatakan dia bangkit kembali, nah ada yang percaya. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau Yesus pernah mengajarkan bahwa mereka akan bangkit, murid-murid ini akan percaya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau dikatakan Yesus mengaku dengan mulutnya, mereka muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku, berarti Yesus pendusta. Kenapa? Kalau Yesus mengajarkan bahwa dirinya akan bangkit pada hari ketiga, faktanya murid-muridnya tidak mendengarkan dia. Faktanya murid-muridnya nggak percaya. Faktanya murid-muridnya tidak ada yang mengikuti. Jadi tolonglah, gunakan akal sehat. Cerita Yesus bangkit pada hari ketiga itu hanya dibangun untuk diberikan kepada Romawi dan Yunani, bukan pada pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan bangkit pada hari ketiga, enggak. Tapi dia ajarkan dia akan pergi kepada Bapaknya, itu betul. Tapi kalau dibilang mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, itu tidak. Kalau dia terangkat ke langit, yes, betul. Tapi tidak melalui proses kematian. Memang ada penyaliban. Penyaliban itu memang ada. Tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Makanya kitab Anda mengatakan, lalu kemudian dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, itu dia orang yang diserupakan itu. Makanya Maria Magdalena tidak mengenalnya. Itu yang perlu Anda pahami. Bahwa kitab Anda menjajakan ada orang mati bangkit pada hari ketiga, itu berkesesuaian dengan kepercayaan politeisme, Helenisme yang dijual ke Romawi. Tapi Yesus pada tatanan ajaran yang sesungguhnya, memang dia mengajarkan, aku akan pergi. Aku akan pergi kepada Bapa yang ada di langit. Memang dia terangkat, tapi tidak dibunuh. Yang dibunuh itu yang diserupakan. Makanya ketika Yesus kemudian muncul di tengah-tengah Bani Israel, apa yang dikatakan? Shalom alaihim. Mereka kaget, Pak. Mereka mengira melihat hantu. Kenapa? Karena berita yang mereka dengarkan adalah berita bahwa gurunya sudah ditangkap dan dibunuh. Kok ini nongol tiba-tiba Assalamualaikum. Malah supaya meyakinkan muridnya bahwa dia tidak mati, dia minta ikan goreng, Pak. Bukan dia minta ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Tapi untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu.
Dia minta ikan goreng bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia minta ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia tidak mati. Dia masih hidup. Nah, itu yang ada di dalam kitab Anda. Jadi kalau seorang Magdalena yang sudah meminyaki dia, yang sudah hidup bersama dengan dia, ditambah lagi kemudian ada ibunya di sana, kemudian ada ibu Yakobus di sana, yaitu ibunya sendiri. Masa iya ibunya sendiri tidak mengenal anaknya? Apa iya? Lalu kemudian mana iya Maria yang pergi ke dalam mencari di kuburnya pada hari Ahad? Mana murid-muridnya yang lain? Yang siang malam bersama dikejar tentara Romawi. Kenapa mereka tidak datang? Justru Maria yang pergi melapor. Yesus itu aku sudah ketemu loh. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya nggak percaya. Makanya aku bilang, Pak, kalau saya di Indonesia ini terkenal bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta kemudian. Lalu kemudian saya ajarkan, saya akan bangkit pada hari ketiga. Maka semua murid-murid saya itu akan tepuk dada, Pak. Pasang badan mereka itu. Tengok aja, guru saya pasti bangkit hari ketiga. Tunggu aja. Hari pertama, hari kedua. Begitu hari ketiga, detik-detik kebangkitan sang guru, pasti murid-murid itu akan deg-degan. Teng, bangkit. Pasti ditungguin. Ini tidak. Ada yang ke kuburan sembunyi-sembunyi bawa rempah-rempah, bukan untuk menyaksikan bangkit, untuk meminyaki mayat. Bahkan dia cari, mana mayatnya guruku di sini? Bayangkan. Jadi mana cerita bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga? Enggak ada. Bangkit pada hari ketiga itu ajaran Mesir kuno, ajaran Romawi kuno, ajaran Yunani kuno, ajaran India kuno. Makanya ada Krishna, ada Horus, ada Atis, ada Zeus. Itulah ajaran-ajaran bangkit pada hari ketiga, Pak, yang dijual oleh Paulus kepada Romawi dan Yunani. Makanya dirangkul. Tapi coba balikkan kitab itu, ajarkan ke Yahudi. Diterima enggak? Tidak, ditertawakan, Pak. Makanya tidak dianggap. Makanya orang Yahudi tidak pernah komplain ketika kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. EGP, urusanmu dengan agamamu. Yang penting kami monoteisme. Yang penting Tuhan kami adalah Allah. Mau kau apakan perjanjian lama itu, kau mau bolak-balik, kau jungkir balik, urusanmu. Itu bukan kitab kami. Itu hanya terjemahan dari bahasa Ibrani ketika diperintahkan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh salah satu kaisar Romawi untuk diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Tapi praktis Yudaism yang monoteisme tidak peduli dengan itu semua. Nah, inilah yang saya katakan Pak Adi. Jangan ajaran yang kayak begini kemudian merusak tatanan anak bangsa, mengambil kata Allah, menggunakannya pada tatanan yang tidak sesungguhnya. Karena itu adalah merupakan satu rangkaian yang tidak berkesesuaian dengan kaidah Al-Quran, kaidah kitab Anda juga. Maka luruskan sesuatu itu meskipun pahit. Sekira begitu. Makasih. Baik, saya luruskan ya. Jadi terima kasih Pak Juma atas pencerahannya. Saya fokus tetap diskusi kita. Markus 16 ayat 11, 12, 13 saya bacakan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Di ayat 14, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Di sini Pak Juma, Yesus langsung menampakkan diri kepada 11 dan mencela kedegilan murid yang 11. Kenapa 11? Karena Yudas Iskariot sudah gantung diri. Lalu di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Artinya di ayat 11 itu, setelah Yesus mencela mereka, mencela murid-murid yang 11, maka Yesus memberi perintah. Dan mereka pun ikut perintah. Jadi akhirnya mereka percaya. Ya. Dan kalau kita buka lagi di ayat Injil yang lain, sama, mereka degil,
Jadi kalau ada kata-kata ikan goreng tadi, itu di Lukas Pak ya. Di Lukas. Karena sekalipun Lukas berapa itu? Lukas 24 ya. Sekalipun mereka sudah lihat Yesus, mereka bilang itu hantu. Maka Yesus sudah meyakinkan sebenarnya, tetapi murid-murid tidak masih ketakutan juga. Bentar, di mana itu? Bukan di Markus kalau nggak salah. Bukan di Matius. Adakah makanan yang ada padamu, kata Yesus ketika itu? Sebentar, di mana ayatnya? Pernyataan itu pernah saya baca. Markus 24, Pak. Sorry, saya termute. Oke. Markus 24 ya. Markus berapa? 16-24 ya? 24. Markus cuma 16 Pak. Mungkin Lukas 24 mungkin. Lukas 24. Iya, Lukas 24 maksud saya. Oke, ini. Ya, gini. Dan sementara mereka bercakap-cakap, hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi artinya murid-murid yang melihat Yesus itu menganggap bahwa Yesus itu hantu. Padahal dia sudah menunjukkan tangannya, kakinya. Mereka juga nggak percaya. Dan Yesus bertanya, ada makanan? Dia makan ikan goreng itu. Itu konteksnya Pak. Jadi artinya Yesus itu bangkit dan itu data-datanya. Lalu kalau kemudian tidak dipercayai, ya tidak masalah. Tetapi kami yang membaca melihat berdasarkan yang tertulis itu. Kembali ke diskusi awal dengan Romo Aldo tentang LAI mau terjemahkan itu. Saya sudah katakan dari awal bahwa Allah itu atau yang Maha Pencipta itu kan berbicara kepada nabi-nabi. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui nubuatan, melalui wahyu, melalui perumpamaan. Dan Sang Pencipta menyuruh nabi itu menulis. Nah, tulisan-tulisan itu yang kita kenal jadi manuskrip. Manuskrip itulah yang pertama kali dibukukan di waktu Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramik, dan Perjanjian Baru diterjemahkan atau dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa harus bahasa Yunani? Karena saat itu kerajaan Yunani udah menguasai seluruhnya, sama seperti sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Jadi kalau kita fokus hanya ke bahasa Yunani itu ya tidak masalah. Karena yang menerjemahkan dari manuskrip ke bahasa Yunani bisa saja salah terjemahkan. Bukan berarti wahyu itu yang salah. Yang diwahyukan itu kepada Musa misalnya, Musa tulis. Yang ditulis Musa itu yang kembali diterjemahkan ke Ibrani atau ke Aramik, bisa saja kata-kata itu tidak persis sama. Tadi malam saya sampai jam 1 di grup di Zoom MDM cerita sama Ustaz Alif. Bahasa Arab itu dengan terjemahan yang ada di Quran itu, kalau tidak mengerti bacaan bahasa Arab, bisa keliru memahami terjemahan itu. Kata beliau, tidak persis 100% sama yang diterjemahkan itu. Karena saya ada apa namanya, Pak Juma, ada Al-Quran saya online. Ini saya tampilkan ya. Mohon maaf, saya bukan
mau menggurui, tapi diskusi saya dari Pak Ustaz ini tulisan Arab ini ada bacaannya dan ada terjemahan di sini. Kata Ustaz Alif, kalau tidak tahu baca ayat Quran yang asli ini, hanya tahu membaca Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus dalam kurung makhluk. Hanya bahasa Indonesia ini yang diketahui bisa keliru menurut Ustadz Alif, saya nggak tahu ya. Dan harus tahu bacaan Arab ini. Bacaan Arab ini lah yang diterjemahkan oleh penerjemah ke bahasa Indonesia. Dalam konteks Ali Imran 2, bahasa Indonesia saya baca Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus dalam kurung makhluknya. Ini kan terjemahan ke bahasa Indonesia. Menurut Ustaz Alif, bahwa kalau tidak tahu membaca bahasa Arab ini, tidak akan persis memahami terjemahan bahasa Indonesia ini. Saya analogikan seperti itu. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu kan diterjemahkan dari manuskrip yang langsung ditulis para nabi. Seperti Musa kan Musa diperintahkan nulis. Seperti yang saya tampilkan dari Keluaran 17 ayat 4, saya ulang lagi. Bentar. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Artinya Tuhan Sang Maha Pencipta menyuruh Nabi Musa untuk menulis. Tentu saat itu dalam manuskrip yang ditulis itu tentu bahasa yang dimengerti oleh Musa. Dan bahasa yang dimengerti Musa itulah yang diterjemahkan jadi Perjanjian Lama. Atau Tanakh lah kalau bahasa sana. Lalu seperti Hosea tadi, saya setuju dengan Pak Juma bahwa tidak perlu ada saksi kepada Nabi. Siapa saksinya Nabi itu menerima wahyu? Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara para nabi. Jadi perumpamaan itu diberikan Sang Pencipta kepada para nabi. Dan para nabi itu disuruh, sebagian besar disuruh untuk menulis. Tidak semua nabi disuruh. Nabi Adam tidak ada disuruh untuk menulis. Ya, jadi di Habakuk juga tertulis Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi Nabi itu pun disuruh menulis penglihatan itu. Bahkan diukir lagi pada loh-loh, kepada batu-batu. Karena saat itu kemungkinan besar belum ada kertas. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Artinya penglihatan-penglihatan itu atau nubuatan-nubuatan itu atau perumpamaan itu akan terjadi tidak serta-merta. Demikian Pak Juma. Iya. Baik Pak Dokter. Jadi saya kira dialog kita sudah mengerucut ya dalam arti kata bahwasanya terkait dengan kata Allah, tadi kita sudah mengurai, kemudian terkait dengan kebangkitan, cerita-cerita tentang Yesus bangkit pada hari ketiga. Ternyata orang ke makamnya pada hari ketiga itu hanya untuk meminyaki Yesus, bukan untuk menyaksikan kebangkitan. Artinya tidak ada kebangkitan itu diajarkan oleh Yesus pada saat dia mengatakan segala firman yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Tentang kebangkitan yang diceritakan di antara 4 kitab kanonik, itu adalah cerita yang dibangun kemudian untuk dipersembahkan kepada non-Yahudi. Sementara pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, itu jelas tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Buktinya, karena tidak ada satupun manusia yang menunggu detik-detik kebangkitannya Yesus. Tidak ada. Maria Magdalena dan juga Maria, ibu Yakobus atau ibunya Yesus, itu tidak ada ke makam atau ke kubur Yesus untuk menyaksikan kebangkitan. Tapi untuk kemudian meminyaki. Kenapa dia meminyaki Yesus? Karena ada indikasi, ya, ketika kemudian Maria, Yusuf Arimatea, Nikodemus
memberikan upacara penguburan bagi Yesus, dan saat jenazah atau jasad Yesus yang konon ceritanya diturunkan dari tiang salib, Maria melihat adanya tanda-tanda kehidupan di tubuh Yesus. Tetapi secara alami, dia tidak kemudian melakukan respon bahwa, oh dia masih hidup. Dia masih hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena kenapa dia ke makam Yesus membawa rempah-rempah? Sementara itu bukan tradisi Yahudi untuk meminyaki mayat. Indikasi kuatnya adalah Maria ketika menurunkan mayat Yesus dari salib, tubuh Yesus dari salib, Maria masih melihat tanda-tanda kehidupan. Sehingga dia datang ke pemakaman untuk kemudian meminyaki itu. Nah, terpampar bukti kemudian, memang betul, dia masih hidup, dia nggak mati. Ini versi yang ada dalam kitab Anda. Kenapa? Karena yang dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohani saja, bukan dengan jasad. Faktanya Yesus dengan jasadnya bangkit. Artinya dia hanya pingsan, bangkit dari pingsan cocoknya. Makanya dia dikubur itu tidak ditimbun layaknya orang Yahudi yang lain. Kalau orang Yahudi yang lain itu ditimbun. Sementara Yesus itu dikubur di pemakamannya Yusuf Arimatea. Jelas itu bukan kuburan, Pak. Itu adalah goa. Dia dikubur di goa, dia disimpan di goa. Kenapa saya katakan di goa? Karena lebarnya saja itu 5 meter, 5 kaki, kemudian tingginya 7 meter, dan kedalamannya ke bawah itu ada 17 meter atau sekitar 17 kaki orang dulu bilang. Artinya ini goa. Jasadnya Yesus disimpan di dalam goa, sehingga ada indikasi kuat tidak ditanam selayaknya orang yang meninggal, karena tanda-tanda kehidupan yang ditemukan oleh Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus bersama Maria ketika menurunkan jasad Yesus dari salib, itu mereka tahu ini orang tidak mati. Fakta di lapangan, kakinya tidak dipatahkan. Sementara hukum salib, kaki harus dipatahkan dua-duanya. Nah, itu yang indikasi kuatnya, sehingga buru-buru dibawa sampai-sampai mereka menghadap ke Pilatus, ya, ke gubernur Romawi pada saat itu. Dia minta supaya Yesus segera diturunkan. Padahal minta ataupun tidak minta, sesuai dengan tradisi Yahudi, tidak boleh ada mayat yang menyentuh tanah pada saat sudah sabat. Mau tidak mau harus dikubur. Tapi kenapa dia lebih dulu minta? Karena dia melihat masih ada tanda-tanda kehidupan. Sehingga pada minggu pagi, subuh kali, dia datang untuk bawa obat. Dia mau meminyaki tubuhnya yang luka. Tapi batu terguling, kain kapan terlepas. Artinya yang bangkit ini bukan roh. Yang bangkit ini jasad. Artinya orang ini tadinya cuma pingsan. Makanya ketika Anda membuka Lukas 24 tadi, kalau betul murid-muridnya sudah didoktrin, aku akan bangkit pada hari ketiga. Begitu melihat Yesus, tidak ada pernyataan mengira melihat hantu. Karena kenapa? Yang mereka lihat ini Tuhan mereka yang bangkit. Tapi apa katanya? Mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka melihat hantu. Contoh, saya kembalikan ke analogi tadi. Andai saja Bang Suma mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Murid-muridku akan menunggu. Begitu hari ketiga, aku betul-betul nongol di depannya. Apakah mereka takut? Mengira aku hantu? Tidak, mereka akan berlarian memeluk aku. Alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata Bang Suma guru kita benar-benar bangkit. Ini tidak, Bang. Mengira melihat hantu. Kenapa? Karena di dalam Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tidak ada yang menunggu detik-detik kebangkitan. Cerita-cerita bangkit dari hari ketiga itu untuk dijadikan Tuhan. Apa buktinya? Baca Roma 14 nomor 9. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu Anda baca. Dengan matinya Yesus, Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Ayo. Jadi kebangkitan itu untuk menjadi Tuhan. Makanya kebangkitan Yesus harus dijual. Supaya dia itu menjadi dewa. Supaya dia itu menjadi sembahan. Dan itu kitab yang menceritakan itu namanya kitab Roma.
Untuk siapa kitab Roma itu? Apakah dikirim untuk suku Lewi? Untuk suku Benyamin? Tidak. Dikirim untuk jemaat di Roma. Apa jemaat Roma itu? Jemaat yang memang mereka menyembah ajaran dewa-dewa. Menyembah ajaran politeisme. Bukan jemaat Yahudi yang ada di Roma. Tapi jemaat yang memang mengajarkan tentang penyembahan terhadap dewa-dewa. Makanya Paulus mengirim ke sana. Yesus yang telah disalibkan, telah dijadikan menjadi Tuhan. Coba. Jadi harus bangkit dari kematian. Nah, kalau itu dikirim ke Yahudi, ya, termehek-mehek mereka. Apa-apaan ada Tuhan bangkit dari ketiga. Nggak ada itu, Pak. Makanya, kalau Anda ingin jujur mengakui, Yerusalem tidaklah menjadi pusat kekristenan. Yang menjadi kekristenan pusatnya itu adalah di Vatikan, di Romawi. Kenapa? Karena sebelum ada Yesus datang di atas muka bumi, mereka memang sudah menganut ajaran yang sama dengan ajaran Anda saat sekarang. Kelebihannya, ketika ada Yesus, dia dengan mudah bisa mengajarkan dewa-dewa mereka, dan dengan mudah mereka punya kitab. Makanya disebarkan kitab Anda itu tidak disertakan original teksnya, Pak. Kenapa tidak disertakan original teksnya? Kenapa? Ya, karena indikasi kuatnya original teksnya itu mengajarkan tidak sepadan dengan apa yang ada di tangan Anda sekarang. Nah, kalau Anda mengatakan disalin di kertas atau di mana disalinnya, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi dasar Anda mengatakan bahwa sudah berkesesuaian dengan original teksnya? Sementara Anda tidak pernah mengetahui original teksnya seperti apa. Aslinya kayak apa Anda nggak tahu. Mana Anda bisa tahu bahwa ternyata Lukas tulisannya memang begini adanya. Sebenarnya ini Matius bunyinya seperti ini adanya. Tidak seperti kami Al-Quran. Ketika Anda membawa kemudian surah apa tadi, surah Ali Imran, dikatakan Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Data aslinya ada. Ada terjemahannya, ada aslinya. Kalau terjemahannya ini kemudian dibengkokkan, misalnya 50 tahun kemudian, diterjemahkan begini adanya. Allah tidak ada Tuhan selain kami, yang maha hidup, yang terus mengurus makhluk-makhluknya selama ia mau. Bisa jadi seperti itu kalau cuma disajikan terjemahan. Allah tidak ada Tuhan selain kami, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya selagi dia mau. Itu kalau sudah terjemahan saja tanpa ori, 50 tahun kemudian bisa jadi begitu, Pak. Tapi kalau ada original teksnya, ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain kami, maka kita lihat, ternyata di situ menggunakan kata huwa. Maka huwa itu bukan kami, tapi dia. Tapi kalau tidak ada original teksnya, dia ini bisa berubah menjadi kita, bisa berubah menjadi kami, bisa berubah menjadi engkau, dan seterusnya. Tapi karena ada huwa sebagai filter untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, maka tidak bisa umat Islam itu mengganti-ganti terjemahannya ini keluar pada kaidah bahasa yang sesungguhnya. Nah, sekarang kitab Anda, dari mana Anda tahu bahwa seperti itu adanya, sementara original teksnya tidak ada? Ya, imani saja. Itu pasti jawabannya. Silakan. Bang Handi. Saya kira udah larut, Bang Andi. Udah berapa jam ini, Bang? Iya, sudah 2 jam, Bung Gerunda. Iya. Saya kira sudah cukup. Iya, saya kira sudah cukup ini, Mas Zuma. Iya. Hampir 3 jam loh, 2 jam lebih. 2 jam, sudah hampir 3 jam. Hampir 3 ya, jam. Saya ini juga takut admin saya tidur di rumah. Saya di gunung soalnya. Sudah gimana cukup. Pak Dokter? Kita cukup, sambung besok. Cukup saya kira, Bu Sul. Malam. Sebenarnya saya mau counter karena pernyataan Pak Juma itu kan hanya seperti Nikodemus. Dia pemimpin agama, mengajari firman tanpa mengerti. Makanya Nikodemus itu bertanya kepada Yesus malam-malam. Jadi Pak Juma, saya sudah katakan tadi bahwa Pak Juma kan menurut Pak Juma bahwa murid tidak percaya. Tetapi ayat 12 itu Yesus menerangkan bahwa dia percaya, bahkan menurut perintah, melakukan perintah Yesus. Ya, Yesus tahu bahwa mereka digil. Seperti jelas tadi di Markus yang kita bahas bersama-sama, di Markus 16 ayat 14, 11 memang murid yang percaya, 13 juga nggak percaya, tapi
di ayat 14 akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat sesudah kebangkitan. Baru di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, murid-murid itu pun pergi memberitakan Injil. Jadi kalau mereka tidak percaya, mereka tidak mungkin memberitakan Injil. Lalu Pak Juma bilang tadi tidak dipatahkan. Kenapa nggak tidak dipatahkan? Ada data di sini. Kenapa nggak dipatahkan? Maka datanglah murid-murid, matanglah prajurit mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain disalib bersama-sama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Itu alasannya kenapa nggak dipatahkan, karena sudah mati. Lalu yang terakhir, kasihan Pak Juma sudah subuh ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini pernyataan ini ditawarkan ke Israel loh. Ke Israel, kisah 2 ayat 36. Ke kaum Israel. Jadi bukan ke Yahudi, bukan ke Yunani, bukan ke bangsa lain. Kisah para Rasul 2:36 itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu lihat itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa pernyataan Pak Juma mengatakan ini ditawarkan bukan Yahudi untuk Yahudi, bukan untuk orang Israel. Justru kepada orang Israel dikatakan ini, Pak. Baik, next time aja Pak Juma topik-topiknya. Terima kasih. Ini memang tanpa saya terus terang 4 tahun yang lalu perjumpaan kita pertama itu saya masih ingat. Justru para Pak Juma lah saya terjun ke grup ini, ke Zoom maupun ke WA Group. Terima kasih Pak Juma, saya sudah hadir karena perkenalan kita 4 tahun yang lalu. Walaupun situasi emosional saat itu, tapi tidak harus emosional, ya kan? Iya. Kasihan Pak Juma udah subuh di situ, ini masih tengah 12. Iya, oke, makasih Pak. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan Pak Hendi dan sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, Pak Zulfikar. Makasih, saya mohon undur diri. Ya, makasih Dokter Adi. Mungkin jawaban cuma butuh istirahat ya di gunung ya. Ya, silakan Bang, ditutup Bang. Iya, baik. Kita tutup dulu ya. Ya, demikianlah tadi diskusi ya. Ya, ngalir gitu aja. Yang jelas kesimpulannya adalah bahwa tolonglah kepada LAI sebagai harapan buat semua Kristen di muka bumi lah, terutama di Indonesia, bahwa terjemahlah yang jujur. Jujur itu memang menyakitkan, tapi jujur itu harus. Apapun yang terjadi. Artinya kami Muslim silakan saja mempergunakan kata Allah itu. Yang penting kata Allah itu ditempatkan pada tempat. Karena kalau tidak ya berhadapan dengan kami. Karena kata Allah itu ya sakral sekali bagi seluruh umat manusia sebenarnya kalau pakai akal sehat, bahwa dialah satu-satunya pencipta alam semesta yang patut disembah. Ini kaum pencari ilmu masuk, tapi aduh berisik. Ya itu dulu lihat teman-temannya aja kalau ada berisik. Menurut saya sih lebih baik mereka itu memakai bahasa aslinya. Kan sudah dipinjami sudah berapa tahun dari ulama-ulama kita. Sudah dipinjamin. Nah sekarang ini kita protes, nggak ada rasa terima kasih, malah diklaim oleh mereka bahwa itu kata-kata dari Arab, Kristen dan lain sebagainya. Jelas ya dirubah aja lah daripada menimbulkan konflik tahun-tahun ke depan. Ganti aja daripada menimbulkan konflik. Kan sudah teruji sejak tahun kapan tuh? Sejak tahun sekian lah itu sampai sekarang. Nah itu rasa terima kasihnya kan nggak ada. Udah dipinjami, dibantu oleh ulama-ulama kita, terima kasih loh kagak, malah itu diklaim oleh mereka. Nah, ini kan gabrul namanya. Ditutup aja Mas Andi. Udah. Ya. Jadi mohonlah berhentilah menyalahgunakan kata Allah itu. Sekali lagi, kalau siapapun yang ada di Republik Indonesia yang kita hormati ini menyalahgunakan kata Allah itu berhadapan dengan umat Muslim. Tapi cara berhadapannya adalah kami masih memberi edukasi. Kami masih toleransi karena kami semua ini warga negara Indonesia yang baik. Untuk itu ya lebih baik introspeksi diri saja LAI. Kembalilah ke jalan yang benar dalam
jujur menerjemahkan original teks Anda ke bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, nanti kita akan live dengan tema dan narasumber yang berbeda. Pencari ilmu siapa ya? Pencari ilmu. Kang pencari ilmu. Halo, Ini juga aku live-kan di TikTok, ini belum kututup ini. Ya, buat teman-teman yang ada di TikTok ya, yang kebetulan juga akun dari JCC Official masih live, dipersilakan untuk gabung di JCC ya. Link sudah ada tertera. Karena di sini kalau saya pin ataupun saya tulis, saya pastikan di sini di TikTok itu akan keblok. Jadi saya nggak bisa memberikan pin di sana. Silakan buat teman-teman, ayo gabung ke JCC. Di sini lebih luas lagi kita berdiskusi karena bisa share screen dan juga nggak terlalu berat. Berbeda dengan di TikTok ya, berat sekali. Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Mas Zuma istirahat ini. Lagi istirahat ya. Ya, salam kenal aja buat semuanya. Lagi nyimak aja. Jadi netizen yang baik nih di sini. Lagi cari-cari ilmu juga. Gimana Bang Jo? Aman kah itu akun TikToknya? Alhamdulillah lancar ini. Cuma ya ini aku yang pakai ini loh. Bentar ya. Kalau pakai ini nih nggak bisa Oh, ini loh kayak ini live sebenarnya nih berhubung ini kan jadi hitam. Berhubung share screen jadi hitam ini. Ini sebenarnya ada tampilannya seperti Zoom. Cuma di sini nggak bisa. Ini kan ada yang komentar nih. Yang penting bermanfaat aja Bang Jo. Cuma nggak bisa saya add, nggak bisa saya masukkan ke sini. Ya cuma bisa teriak supaya oten-oten yang melihat di sini bisa bergeser ke Zoom kita. Oh, berarti live-nya yang di Zoom itu ya, bukan live yang pakai TikTok Studio. Kalau pakai HP bisa live dan bisa menginvite maupun menarik audien terus kita masukkan ke dalam TikTok. Oh iya. Ya semoga lancar lah aja Bang Jo. Amin. Salam kenal buat semuanya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dari segala fitnah. Semoga bermanfaat semua Mas ini. Sudah mulai banyak yang ketarik ke sini kok. 1-2 orang. Alhamdulillah. Dan beberapa orang juga merasa tertarik. Apa itu JCC? Apa itu? Nah inilah perkenalan kita. Kenal Pak Robert ini. Ya lanjut aja Bang Jo.